dan saya ingat semua kapal laptop soalnya. Ya, kemudian sebelum itu saya mau balik dulu. Kita berdiskusi karena saya dapat informasi dari beberapa masukan termasuk dari Prof. Katanya pernah sempat dalam kelas itu tidak sempat tanya jawab karena Profnya sibuk menjelaskan. Nah, sekarang silakan sesi untuk bertanya jawab. Kalau ada diskusi, bisa saya dulu. Ada mungkin? Mari kita mulai dari semua materi boleh, ya bukan materi saya aja. Pak Yasin, ada mungkin? Gua pada pabrik. Biasanya kalau yang begitu itu biasanya saking banyaknya. nah, artinya no problem artinya. Kalau yang mau bermasalah pasti di. Oke, bagus kalau begitu Pak. Ibu Harumi Bunda. Adakah? Mungkin kan? Apa kira-kira? Apa Pak? Oh belum. Oke, next sponsor. Ada? Di hari terakhir kayak gitu. Menurut aku baik-baik kok. Tidak ingin menyusahkan materi. Aduh, tidak mau menyusahkan. Sebenarnya sih pertanyaannya lebih banyak keluar ketika ngobrol ya sering itu Pak. Ya, betul. Banyak keluar. Ya, itu sebabnya saya selalu bilang sama Pak Eka, sempatkan saat ngopi sebelum kelas atau setelah kelas itu kita non formal. Pasti di sana biasanya ada cerita mengalir sampai menyebut merek biasanya kan gitu ya. Salah sorry, itu biasanya kan. Nah, itu biasanya yang bagus. Bagus ada? Belum Pak. Belum. Bagus Ati. Aduh, saya apa ya Pak ya? Shortcutnya kapan jadi Pak? Masih jauh tadi dari boleh. Aduh, apa ya saya Pak ya? Oke, lewat ngalir dulu. Pak Kinong kan? Belum Pak. Pak Bison? Saya ada tapi perlu media saya Pak. Ini saya Nggak nggak apa-apa. nanya Pak. Mari kita coba bahas. Apa kira-kira? Perlu gini baik kalau saya Pak. Oh, perlu proyektor. Iya, karena- Ada yang bawa laptop? Ada yang saya boleh Pak. Oh, Berarti sudah prepare. kayaknya saya deg-degan ini kayaknya susah. Nah ini Oh, enggak. karena awas ini saya bertanya sih Pak bener kan? Iya, iya. Karena bertanya jadi. Saya belum puas sama jawaban itu saya Pak. Oh, Perlu pakai proyektor apa saya akan dari laptop aja? Di sini yuk. kan sharing Pak. Kita harus tahu nih semua nih. Iya. Oke, bisa Oh iya, kalau ada open ya. Gak apa-apa kan? Ya, ya. Kan kita Sangkalan tuh nggak ada di sini. anggota. Omset ini. Nggak usah beda-beda. Ya. Nah, sambil menunggu disiapkan, mungkin apa namanya sedikit dari saya juga tentang kursus ini ya. Jangan berpikir begini. Setelah kursus ini saya 2 tahun belum jadi GM, aduh saya jangan begitu ya. Karena kan begini, dalam keseharian kita bertugas di hotel, ketika kita in-charge selaku MOD, duty manager, itu kadang-kadang kan ada hal-hal yang membuat kita, saya tahunya konten aja loh, saya nggak ngerti ini di kamar seperti apa, kan kadang-kadang begitu ya. Nah itu harapannya bisa membantu teman-teman untuk pakai seri A. Ya. Ini mau apa nih? Oh, saya nggak tahu ada kabar ada ini di sini loh. Oh ya? Terus apa yang saya pinjam konverter selama ini ya? Pinjam Bapak konverter. tidak bertanya saja. Iya, ternyata saya sendiri tidak mengenal alat yang bilang begitu. Bapak nggak punya aset ini checklist. Enggak, saya kantor. Saya kantornya bukan di sini soalnya. Kalau kantor saya tahu lah, saya kertas berapa ribu sih saya tahu ya. Sama kayak klien saya kan, saya sewa office saya juga 5 juta per bulan. Terus ini screen saya. Ya, itu aja. Jadi enak nih kalau begitu. Ini Jadi kasus. di seri kasus nih. Ya. Kalau Pak Arif apa posisi sana? Ya. Pak Arif, Rahman. Pak Arif dia area manajer Alharmoni Pak. Jadi Berapa properti? bukan di Selatan Menjangan itu kan ada hutannya, Ada hutan. ada propertinya. Oh, Yang hutannya itu Pak Arif itu pegang. oh jadi bisa nggak repot ke dia ya? Nah, kita satu line. Inline. Dia ngurus perusahaan gitu Pak. Oh, kayak balik safari jadinya. Jangan belum porno terus.
Ngomong ada apa sih ya? Punya hotel soalnya. Anaknya kamu tuh diam-diam tuh langsung. Dia mau yong ya. Diam-diam tuh langsung busuk sih. Tapi coba cek habisin di tangan. Dari situ. Iya. Ini dipikir ya. Makanya saya curiga sama kabel yang benar atau kabel yang di sana. Bisa Masih searching dia. Apa mungkin karena panjang kalau jalannya dulu kalau di kabelnya. Kalau beda itu langsung. Nah, saja prosesnya. Oke. Wih, kelihatan loh air-airnya ini. Nggak ada hubungan kayak sih. Nah ini saya mau nanya Pak, jadi Ya. kemarin kan saya udah apa namanya? Keren apa terang? Pakai set Google ya Pak. Agak lama deadline. Belum bayar modal. Pakainya terbatas. Wih, sudah dibilangin sama Farel, Ojo dibandingin, membandingkan ya. Nah ini contohnya Pak, nih saya murni saya ingin bertanya Pak. Ya. Ini kan saya pakai yang 30. Nah ini konsep yang saya ambil kan, yang kita ambil dari Tataran Ubud. Ya. Nah, Tataran Ubud ada Westin, ada Kemarka, ada Raya sama ada Stala. Ya. Nah kemarin kita kan warna biru Pak. Ya. Astaga. Apa ya? Agak hancur belakang nanti. Oke. Nah ini kan kalau yang Jakarta oke, kita bagus. Kita tuh bisa ngebit si Westin kan Jakarta. Ya. Karena kita ada grup kemarin ke Menkes kan. Nah untuk orang apa, untuk area-area yang kita nggak ada ini kemarin kan sama markom saya sama digital marketing. Ya. Jadi saya instruksikan mereka buat iklan yang menarik biar bisa penetrate ke daerah sana Pak. Ya. Bener kan itu Pak? Atau ada biasanya gimana sih Pak? Biar karena di Bali sama Jawa Timur ini kita sama sekali nggak ada Pak. Nah, kalau bermain di area yang pertama itu adalah tergantung dari ininya Anda, bukan konten aja loh ya. Ini searching. Ini di searching di Yes, Google. betul. Jadi kasarnya di Bali itu yang lihat tataran buku tuh nggak ada. Di Jawa Timur tuh nggak ada juga. Ya. Kalau di Jakarta banyak. Kan? Mungkin Nah, gini. Yang lihat itu kan berdasarkan di Google Search di halaman pertama, baru diklik sama dia. Bukan dia yang ngetik pelataran kan. Organik kalau kita pin ini Pak. Kita pin. Kalau misalnya dia klik pelataran di Bali nggak muncul, nggak sih sebenarnya, pasti muncul dia. Kalau sudah dia ketik pelataran ya di Google Search itu ya, pasti di Bali muncul dia. Yang saya khawatirkan adalah ketika Anda berharap, Pak, kalau saya di Bali cari pelataran itu di halaman 2 dan 3 Pak. Itu yang saya khawatirkan. Orang nggak nyari dia, pasti yang diklik halaman pertama aja, kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari segi region, konten itu sebenarnya nggak ngaruh menurut saya. Nggak ngaruh kalau selama dia di online itu di Amerika pun diakses kok. Konten itu enggak. Nah, kemungkinannya itu adalah yang Anda paid ini apanya? Keyword atau Searching keyword dia. keyword ya? Apa namanya? Pay per click. Iya. Pay per click PPC. Kok bisa enggak ya? Enggak Tapi mungkin. ini kita udah di page pertama loh Pak. Tuh kan? Hmm. Langsung kelihatan. Kalau saya ngeliat Hotel Ubud, ini nggak ada brand ya. Ya. Di sini aja coba. Udah kelihatan sini. Ya. Tuh, udah ada ini. Udah ada nomor 1 lagi di atas. Nomor 1. Ya. Karena emang ini Ya. ini kita. Hmm. Nah ini yang saya belum paham Pak. Kemarin jelasin sama Markomen belum puas ya Pak. Apa yang dibilang sama saya? Iya Pak, lagi kemarin emang kontennya kurang menarik. Emang daerah-daerah ini belum dipenetrate. Tapi sekarang udah better Pak, karena dulu warna biru pelataran itu emang nggak ada totally. Yang mendominasi itu si hijau lah ya. Pernah lihat kan? Pernah lihat nggak di Baru dibahas tadi. online review site, contoh di TripAdvisor, yang reviewer Anda itu dari mana aja Sar? Boleh. Yang maksud saya dari, kalau lihat dari sini benar nggak ada dari Jakarta. Soalnya di Bali itu kan termasuk orang bule juga, yang lagi di Bali kan gitu.
coba cerita dari tim advisor yang review itu dari mana? Karena kan semakin sering ada orang dari daerah tertentu yang ini muncul dia di sana gitu. Mungkin salah satu caranya itu orang dari Surabaya, orang dari Bali coba bikin review dulu, biar ada kelihatan Kalau begitu. front end, Ini tidak berbeda. kelihatan nggak? Nggak. Pakai front end nggak kelihatan negaranya di sini. Oh, orang ini caranya. Buka aja TripAdvisor buat paham. Ini kan manajemen center ini. Boleh TripAdvisor Pakai tiba bahasa yang biasa yang umum. biasa aja. Ya. Nah, baru nanti dari sana ketik pelataran. Pilih biasa aja. Ya. Ya. Ambil dari yang paling atas. Ini Yang mana aja? bebas ya. Di sini. Nah, dari Hotel, sini hotel. hotel. Atas ini ya. Ya. Hotel. Baru ke pelataran. Ya. Oh Amin. Lucu dia katanya ya. Mama. Ya. Itu kan ketawa tidak bersalah kan? Oh iya. Ada gini nggak? Oh sini. Wah ini berarti saya senang ya, kalian antusias banget melihat ya, sampai kecewa gitu kan. Iya betul. Wah. Betul. Gak apa-apa mereka aja kerja tuh dia, apalagi saya nggak kerja. Suka lihatnya. Kayak di bioskop tuh, tiba-tiba mati lah. Wah, gitu kan. Dengan kecewa, penonton kecewa. Kok pantas sih ini sih ya? Oh, udah maksimal nih, Pak. Oh, udah. Nah, saya tidak berdiri. Ini Pak, nembak ya Pak. Tutup harus Pak. Karena airnya jadi panas loh. Emang daripada bapaknya panas. Dia biasa kepanasan. Flu langgaran good. Flu. Ya, nggak make up ya. Nggak install ya. Bisa sendiri. Ini nanti ya. Ya, hotel pelataran. Pelataran, berapa total? Ada 9 Pak. Ini Pak. Itu yang bikin saya tiga grup. Itu dengan Indonesian brand. Santika menguasai awalnya kan. Iya. Tiba-tiba pelataran masuk dengan butik konsepnya, wih, buyar Santika. Dia nggak terpilih kami. Nggak terlalu terpilih. Ini gimana nih Pak? Oh, bawa all units dulu. Dua. Ini ya. Bawa lagi, bawa. Bawah. Lihat yang Indonesia tuh ya. Ini ya. Tahu nggak dengan Satu semua Indonesia aja. Ya, Ini aja ya. Ya. Oh ini yang baru nih 2 Oktober. Kan Oktober ya. Yang review bahasa Indonesia berarti Oktober kan. ada berdua. Kelihatan. Tapi ada ngaruh di sini. Wow, Nggak bisa di- ranking nggak naik. Karena dia new kontributor berarti new account ya. Ya, Enggak, yang maksudnya yang related dengan yang kita bahas ini Pak. Nah, kita mau lihat apa sekarang nih? yang kita mau lihat dari apa namanya nationality dan juga lokasi dia ini kan bisa dilihat tuh kalau Seharusnya bisa Pak. Cuman Bisa. ini si usernya di accountnya nggak nyeting dia Pak. Nggak setting dia dari mana gitu nggak nyeting. biasanya muncul yang kebanyakan kita ambil contoh TripAdvisor ini aja satu ya. Mungkin juga ada Google review segala macam itu juga mempengaruhi di logaritmenya, di pencarian organiknya itu. Dia akan kelihatan yang mengakses itu kebanyakan dari mana. Nah, konten itu mungkin ya seperti alasan dari Marco Manai, tapi nomor sekian tuh menurut saya. Kalau terkait dengan region, Ya. konten itu nomor sekian. Karena kalau memang kita sudah di search itu optimal, apalagi berbayar, orang dari mana aja bisa lihat kok. Kelihatan orang yang lihat itu dari mana aja bisa, karena dia sudah didominasi di halaman pertama. Nah kemudian kalau misalnya itu terjadi karena apa namanya region, maka akan kebanyakan IP address yang mengakses kita itu berpengaruh berlokasi di mana gitu loh. Jadi saya cenderung lebih kepada sistem SEO dan turunannya itu semua. Apakah berdasarkan lokasi yang mengakses ini gitu loh.
Mungkin orang IT yang lebih tahu, dan menurut saya ini ya kode-kode wilayah dan sebagainya itu. Karena aneh juga sampai nggak ada sama sekali yang itu. Ada jumlahnya sedikit sekali, sehingga dia warnanya nggak kelihatan. Pelataran yang lain malah banyak di Bali. Bisa jadi ya mungkin pelataran yang Canggu, mungkin kalau orang Indonesia kan pasti Canggu yang favorit. Canggu gimana? Bisa lihat kayak? Kalau dari sosmednya, insight-nya nggak bisa dilihat bro. Biasanya dipegang Markom. Metanya kan di situ udah detail nanti umur berapa. Markomnya. Kalau dari Instagram kita juga harus dilihat. Yang makanya sama sekali nggak ada conversion sih Pak. Nggak ada semua kalah. Ini pegang tekstil. Nggak bisnis nggak bisa. Berarti nih kira-kira Di gimana? luar nanti. Kalau saya sih melihat dari segi ini ya di mesin ini semua Pak, di SEO Pak. Kita Markom itu minta memperdalam lagi. Apakah kita ada settingan terkait dengan penetrasi market kita ya dari segi SEO, apakah ada konsep pembayaran per region misalnya? Siapa tahu dulu pilihannya adalah Jakarta waktu kita beli, tapi kita beli itu mungkin ada pilihan region Jakarta misalnya. Kita nggak pernah beli presiden. Di Indonesia benar. Enggak, misalnya pada saat beli itu audiennya misalnya area mana saja gitu, kayak sama kayak kita di promosi di Facebook misalnya kan, Anda maunya ini menyentuh akun di wilayah mana saja, Iya, iya, berapa iya. kilo gitu misalnya. Siapa tahu itu ada ininya. kayak booking.com kan, kalau kita bikin umum kita kan bisa negaranya gitu. Iya. Punya Australia atau Singapura Ya. atau Malaysia, nanti bisa ke Nah, cek gitu. ya itu yang diimplementasi. Tapi sisanya Jadi Tapi dia kalau saya melihat ini lebih banyak kepada opsi yang ada di SEO ya, strategi optimization. Kalau selama ini SEO kita kan hanya baru di keyword, ya pay-per-click gitu ya. Nah kemungkinan ada di regionnya itu mungkin yang perlu bukan diklik aja sih, seperti yang dibilang oleh Pak Yasin tadi, kayak Biro.com itu kita maunya area mana yang kita mau garap dulu. Mungkin ini tidak berupa pilihan, tapi otomatis kalau dia secara tidak personal ditambahkan centangnya mungkin enggak. All Indonesia kah atau Indonesia Greater saja Jakarta, karena Jakarta itu disebut Indonesia Greater, bukan Jakarta Greater, bukan Jakarta Raya. Merah itu apa sih? Oh, merah Westin tuh. Kan bukannya saya gimana? Banten itu kan sebenarnya tidak populer. tidak. Ya, Iya. tapi ternyata Westin semua kesana, sebenarnya Jakarta yang banyak sana menurut saya. Kalau Westin ya, brand. Atau Banten mungkin yang Bandung boleh Pak. Bukan, Bukan. Banten bisa aja orang dari airport Airport itu Banten. Cengkareng, Ya. dia biasa di situ masuk Banten. Iya, bisa jadi. Jadi orang-orang Indonesia yang lagi di airport atau apa di wilayahnya Banten. Orang-orang IT atau orang marketnya suruh komunikasi sama tentang SEO-nya ini terkait dengan region ini apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Ini kebanyakan bahasa kode biasanya gitu. Tuh salah tuh. Salah orang apa? Merah. Ungu. Hah? Jawa Timur loh salah. Jawa Timur dia. Jawa Barat. Ya kayak Jawa Timur dia tuh dia. semua langsung. Contoh ada. Oke. Komanika masuk di Bali. Ada sedikit orang nginap ke sana. Kemana kita sini? Kuning. Wow. Kan nggak mungkin lah menurut saya. Masa dia nggak ada di Jakarta, nggak ada di Bandung, nggak mungkin. Atau sebenarnya dia semuanya nggak ada. Warga Indonesia itu kecil kali. Kecil banget. Ya Gus ya. Kecuali pandemi ya. Gus gimana Gus? Gus gimana? Yang begini pengalamannya di sales. Saya cuman saya bingungnya gini Pak, kenapa tuh cuma tertera lima daerah, Kota. 5 kota gitu. Ah. Yang lain kemana? Maksudnya Makassar. benar. Nah, sedangkan kita cek dengan kita sendiri nih, kayak bisa di Belakang Bogor. Ada nggak sih yang market domestik yang masih di sana? Terus kira-kira dari kota mana? Terus yang saya lihat juga, apa nggak kepikiran hanya beberapa corporate atau government aja ya yang terlihat di sini? Bukan sebenarnya leisure, tapi bisnis yang kira-kira mana yang punya satu ballroomnya ya, maka dia search yang hotel yang punya ballroom di Ubud mana ya, maka kita salah ada di sini. Ya. Terus apa lagi ada Westin. Ya. Jadi bukan hanya leisure aja, tapi lebih corporate atau government yang mencari hotel yang ada ballroom di Ubud. Itu mungkin. Betul. Keywordnya adalah ballroom in Ubud, mungkin begitu, sehingga dia nggak muncul.
bisa jadi dulu ya. Meeting. Ya, meeting ataupun mais itu bisa. Mungkin seperti itu betul itu. Meeting room ya, meeting room coba ya. Meeting room di Ubud tuh ya. Ya. Karena nunggu jarang saya yang punya meeting. Iya. Dan kebetulan juga yang muncul kayak Westin, kemudian Salah ya. Alaya juga Pak. Oh, enggak yang kelihatan Sakal itu ya. Sakal. Ini destinasi mais semua ini. Mais coba mais ya. Kenapa? Meeting room kenapa? Meeting room ngaran Nggak ada mereka. Elemen, Evitel, Iya. Sense, anu mana. Ya. Nah itu kenapa area itu yang dipilih yang 5 daerah itu? Ini kan karena- pilihan dari kita nih. Bukan Pak. Otomatis dari Google. Nah kita kan based on dari nationality di PHP. Hmm. Kita rangkum selama quarter Top 5 itu jadi dulu, Pak. top 5. Tapi Kita setting bisa juga Pak, kalau Jadi, umpamanya ada grup gitu. Biasanya kan dimasukin ke datanya ke sistem itu kan tidak per orang, per KTP. Tour leadernya aja bisa. Biasanya kan cuma satu. Ya. Infonya dari mana? Itu dari Kementerian Luar Negeri Jakarta. Ya maksudnya dia ke Jakarta semua. Tapi kalau kita berdasarkan KTP yang menginap, pasti itu kan seluruh Indonesia itu pasti datanya kan. Ya, agree. Tapi kan sekarang kita nggak anak-anak itu kan pasti nggak mau masukin ke capek kan mereka satu aja dimasukin. Wah. Ini IC-nya aja Tapi dimasukin. kalau gitu. PHP No. itu pasti diupdate. Kita strict nggak boleh. Jadi kalau ada sampai unknown nationality-nya dihajar FOM itu. Hmm. Emang nggak boleh. Memang kita emang aiming biar bener sales call kemana itu. Ya. Kalau negaranya salah ya, Ya, saya pasti bingung kita nggak kemana tahu sih. kemana-mana. Ikut ITB Berlin atau Nah, yang takutnya kan gini. Saya nyodorkan KTP, alamat dan pasar. Tapi saya sudah 3 bulan di Jakarta kerja. Pas saya ke Medan, pasti saya dibilang orang lagi. Kan gitu. Padahal itu market Jakarta. Iya. Belum paham. Kan saya KTP Bisa ini. pakai. Iya. Orang lah, katakanlah paspor Yes. Belanda. Ya. Pak, Ya. punya KTP apa? Paspor nih. Oke, saya bilang lah, karena overseas ya. Paspor saya Belanda. Hmm. Saya kuliah di Singapura. Ya, Paspor sudah 3 Belanda. tahun. Sudah 3 tahun saya Singapura. Karena saya ke Bali itu masuk nasionalitas mana? Belanda. Paspor. Belanda. Iya. Ya kan? Jadi nggak ini juga. Nggak pasti juga sebenarnya. Padahal saya itu sebenarnya bukan dari Belanda, ingin ke Bali, tetapi di Singapura ini hotel Anda terkenal sekali. Saya pas di Singapura kuliah, saya liburan ke hotel Anda. Sehingga sebenarnya market yang kita capture itu market di Singapura sebenarnya. Sekarang pertanyaan saya, orang Indonesia paspornya apa? Nah, kalau kita bilang Indonesia pasti provinsi lah. Ini dia lah. Ya. Kok orang dari Bali, orang dari Bali. KTP KTP. kan. Nah sama seperti yang Anda bilang tadi, PHP saya ini Pak 5 kota ini Pak. Kan yang kena kan Jawa Timur KTP-nya. Padahal dia dari Jakarta nginep ke Pelataran. Dia tugas di kementerian, tinggal di Jakarta. Sebenarnya kan mau capture market Jakarta itu sebenarnya. Bukan Jawa Timurnya. Bukan. Jawa Timur cuma KTP saya waktu saya. KTP aja. Buatnya doang maksudnya. Itu yang sering kita perdebatkan juga sama orang sales. Memang sih, nationality-nya ini tinggi gini-gini. Tapi kenyataannya kan kemarin grup itu dari Surabaya, gitu misalnya, grup itu. Iya. Terus otomatis apa namanya, Surabaya tidak kelihatan nationality-nya Jawa Timur. Yang kelihatan adalah KTP dari rombongan grup itu. Ya. Iya. Nah itu bisa jadi juga mempengaruhi dia. Maksud saya adalah ketika dia search, kemudian apalagi tadi disebutkan dari PHP di setupnya seperti ini, belum tentu ini yang orang betul-betul ngeset di kota itu, belum tentu. Karena bisa jadi ini juga dipengaruhi oleh bookingnya dia ketika dibuat itu dengan ID card-nya. Bisa jadi, ya sehingga saya juga berpikiran kemarin itu di tim saya itu berbicara tentang nasionalitas ini kita harus pembandingnya itu memang ID card asli atau sosok bookingnya. Jadi kalau misalnya dia, nah contoh pengalaman saya langsung nih, kok Meksiko saya tinggi ya, bisa berpikir ternyata bookingnya dari booking.com. Pas breakfast saya biasa pagi-pagi itu meet the guest, mereka nggak pernah booking di booking.com, nggak pernah mereka booking di booking.com, tapi dari booking.com itu banyak orang Meksiko masuk. Ternyata ya B2B dan B2C lah. Jadi ada agen-agen kecil kayak di Indonesia misalnya pergi.com, dia beli ke Agoda ke booking.com. Nah saya ini bookingnya di pergi.com. Yang masuk bookingannya ke saya adalah dari booking.com. Bukan bagi-bagi.
Ya, nah, bagusnya kalau kita paham tentang itu, kita sebagai pimpinan untuk mengarahkan e-commerce kita ini bisa terus tanda kutip ini push dia untuk mendapatkan real data. Nah, bagus itu ya kemarin tadi dibilang FOM-nya dikumpulin tuh Pak. Kalau Iya. misalnya nggak jelas nasionalitas dan sebagainya ya Mas. Ya. Nah sekarang dengan yang begini itu harapan netizen sebenarnya apa? Untuk mendapatkan uang plastik ini harapannya itu apa? Harapannya Saya harus ada dong di Banten, saya bisa di Jawa Timur. harapannya warna biru Ya benar kan itu kan? Semua harus biru ada yang ada sama si Ensa ada. Nah, Kuis juga ada. coba sekarang tes saja secara manual ya, secara manual. Teman-teman di Jawa Timur dan Jawa Barat, coba suruh satu kali search, berubah nggak di sini? Ada punya teman atau pas kesalahan coba berubah nggak di sini? Coba secara manual tes begitu, ya. Kalau itu terjadi, artinya IP address yang dipakai. IP address IP address HP dan ini kan tidak pernah berubah. Tapi lokasi kita itu kan IPRS itu langsung kan. Dia akan terkonek di sana. Oh ini dari region ini ada mengakses tercatat di sana. Benar nggak? Iya. Boleh lah coba. Coba. Tapi kalau Google sudah pasti IP address location Pak. Tapi ada location. Makanya menurut saya kalau kita dari Bali ya Bali yang muncul. Ya. Walaupun laptop kita belinya di Jakarta. Ya. Iya. Lokasi IP address dan lokasi. Tuh. Makanya saya dikasih mobil perusahaan saya nggak mau. Pak Suruh, kasihan jauh-jauh beli. Karena gini ya. Karena dipesan GPRS ya begitu. Yakin saya Pak. Kalau sudah mau dikasih begitu saya yakin pasti dipesan GPRS. Dan saya nggak mau gitu. Mendingan saya suruh sewa mobil saya jelek ini jadi 5 juta. Pak bayarin 5 juta saya pakai mobil saya sendiri. Mau pulang kampung, mau spa. Ya lebih. Siapa tahu istri kamu Oke, Pak. bisa gitu ya. Nah, ini betul loh. Teknologi itu yang bagus dan mencemaskan. Iya. Ya, enak loh. Saya tahu dari Jakarta ternyata ada birunya keren. Tapi kok saya nggak ada di Banten ya? Pak? Iya. Mencemaskan akhirnya. Saya tahu gitu loh. Cemas. Itu cemasnya ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, itu ya kira-kira. Tapi nggak ada. Tapi nggak ada domestiknya. Saya jadi dapat ide gini loh dari apa yang disampaikan oleh rekan kita Pak Kiswan tadi ya. Sekali lagi, e-commerce itu sulit nyari orang yang pas. Jadi tadi yang kita bahas ini adalah keahlian orang IT kok Pak. Iya. Ya, IT akan cari sedetil-detil sedalam-dalamnya, kalau nggak begini gitu dicari sama dia. Tapi dia nggak paham hospitality. Pak, apa sih Pak pentingnya Pak? Biar ada birunya di Jawa Timur Pak. Bukannya bisnis kita bagus Pak. Dia akan bilang begitu. Tapi orang hospitality mengatakan, Pak, saya sudah pergi ke Jawa Timur, ke Banten, Jawa Barat Pak. Tolong Pak, suruh orang IT-nya perbaiki Pak. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Di SEO-nya ini, gitu loh Pak. Kayaknya orang e-commerce itu susah. Ya, cita-cita kami kan begitu sebenarnya, buat sekolah e-commerce yang betul-betul di hospitality. Jadi satu orang ini dia ahli di software, dia ahli di ilmu pariwisata juga. Masuk keduanya Ya. jarang sih itu. Saya pernah bilang, Belum ada tuh kan ya? Iya. katakanlah Director of Sales and Marketing, ya, Director of Sales Marketing. Networkingnya bagus, udah business developmentnya bagus, keren sekali. Tapi ketika kita masuk ke e-commerce, strateginya beda loh, beda. Nah bisa kita bilang, Pak Bison, kamu Bapak kalau datang ke saya pokoknya jamin tamunya Bapak puas, Bapak gak akan berani mobil. Sama mesin nggak bisa ngomong kayak begitu. Kayak tadi itu ternyata merah, birunya nggak kelihatan dulu, sama mesin nggak bisa. Sudah bayar loh Pak paper, Pak sama mesin nggak bisa dia jujur ya. Kalau kita ini masih 3C lah, cincai, cengli, cincuan, masih bisa cincai sedikit dan cengli bisa jadi duit itu udah jual. 4 aja Pak, cincau gitu. Yes. Terus datang hari ini 5 Pak, apa itu cuak-cuak? Oke, ya start yang bagus bahwa saya senang tadi kan saya tawarkan yakin nih, karena kan itu data di kantor ya dibuka. Apa? Karena apa? Sebetulnya tahu lebih banyak itu lebih bagus daripada pura-pura banyak tahu. Mencari tahu lebih banyak itu bagus daripada pura-pura banyak tahu ya. Oh ternyata di tempatnya Pak Bison begini, properti saya belum pernah saya cek yang begitu. Ini potensi bisnis kan ya, bagus ya Pak ya. Yang kedua, buat Pak Bison sendiri bisa jadi begini loh ya, tapi ini di belakang saya loh. Ya, keren saya menampilkan punya outlet saya, mereka jadi tahu kalau saya ini canggih. Ini bisa jadi begitu. Jadi kalau konsep ke saya jangan macam-macam loh. Ya, baik.
biar bagus nanti nilainya ujian. Jadi saya harus berikan kisi soalnya. Anda jangan sampai nanti nggak bisa jawab nanti gitu ya. Yang pertama itu kita mau bahas leadership. Ya. Soalnya ada pasti 4 atau 5 poin lah ya. Jadi leadership kita awali dengan bukan definisi ya, tetapi bagaimana kita memposisikan antara power dan apa? Empowerment. Ini keluar di soal ya. Karena apa? Kita tuh menginginkan seorang leader dalam materi leadership kita itu adalah bukan leader yang I am the boss, bukan. Tapi leader yang paham tentang power yang dia bawa. Di sana ada otoritas, authority, ya. Kemudian ada responsibility, accountability. Bisa dicek materinya persis sama seperti ini. Ya. Nah, di sana saya akan menanyakan apa sih atau bagaimana sih cara Anda untuk memempower power Anda ini? Itu pertanyaannya. Silakan nanti saya jawabannya sendiri. Ya. Karena ini penting. Jangan sampai leader itu hanya bisa punishment. Seperti tadi saya bilang, harga satu saya datang, dia harus pakai warna hijau baru keren. Pak ngomong dari kemarin sih Pak, saya langsung chat warna hijau dong. Pasti gitu manajer saya. Tapi kalau dari awal saya tahu saya punya tanggung jawab, ya saya harus bisa protektif dong. Ya, saya punya otoritas, maka saya no worry untuk ngasih instruksi. Karena saya accountability, ya saya juga harus bisa menjawabkan jangan sampai saya suruh warna hijau tapi biayanya besar. Jadi distribusi daripada power ini adalah pemberdayaan supaya apa? Supaya hasilnya bagus semua. Jadi jangan sampai warnanya bisa berubah, jangan sampai nanti harusnya ada apa namanya makanan itu apa namanya Rumi? Dari sup ke main course itu? Apa? Dari sup ke main course apa namanya? Kamus tuh. Bus. Kamus bus kan di awal biasanya bukan? Apa? Awal. Apa ya? Ini panggil dulu di sini. Apa jadi suku Nah, yang kayak sweet kayak es krim. Oh, sorbet. Sorbet. Nah, contoh sorbet. Terus jangan sampai misalnya kita bilang, kamu orang habis makan tom yum dikasih steak, nggak nyambung tom yum seafood ke steak itu. Jadi harus netral. Ya. Nah, itu kita bisa cek dari awal di New Year Party nanti. Bagaimana tanggung jawab kita untuk memastikan tamu itu happy dan harga 750, kebetulan harga saya 750.000, tamu worth it gitu loh. Sorbet kan token kecil, cuma bikinnya lama, ya prosesnya lama. Buah yang dikumpulkan jadi kayak seretan es gitu ya, sederhananya begitu. Nah ini adalah bentuk nyata bagaimana kita bisa membawa diri kita sebagai leader, kita punya power untuk mempower staff kita. Nah itu ya. Kemudian dari sana jangan sampai kelihatan Pak suami kok baru dia atasan saya kok main perintah aja gitu ya. Sehingga yang leadership saya autokratik, Demokratik, Demokratik. birokratik, dan sifat. status. Ya, ini juga keluar. Tuh, sadikis berarti. Autokratik itu yang bagaimana ya? Kontra. Contohnya. Contoh autokratik. Otoriter. Otoriter yang gimana? Bos pemberitahuan sampai semua asal tenang. Otomatis. Ya idealis sebenarnya. Ya. Kan kalau kita bilang otoriter kalau atasan saya pasti jelek kesannya. Kesannya jelek, tapi memang kita harus punya sikap itu ketika apa contohnya? Tidak menemukan solusi. Contoh Pak. Tidak ada solusi. Ya contohnya Pak. Solusi apa yang tidak ada Pak di tempat kita? Misalnya gini. Ini namanya aqua. Anda tahu Pak? Enggak. Tahu juga. Ini mutlak ya. Ini namanya otomatis. Pak Sopo bilang aqua nggak boleh tawar. Itu contoh ya Pak. Nah, ketika misalnya Pak Cinong datang ke saya, Pak Suar, saya mau ambil cuti akhir tahun Pak.
pandemi kemarin saya nggak punya uang Pak, sekarang baru saya punya uang, saya mau liburan Pak, 3 hari Pak ya, tanggal 30 sampai tanggal 2 gitu ya. Wih, nggak pernah cuti, sekarang cuti, udah jalan. Pak maaf Pak, saya tidak bisa approve cuti Anda. Itu praktik loh itu, nggak boleh nego itu. Saya tidak pakai demokratis di sana. Pak, kalau misalnya saya Bapak 1 hari boleh nggak Pak? Saya nggak mau, karena saya juga akan melukai Pak Cino. Ih, masa saya ke Jogja cuma 1 hari? Rugi dong saya tiket pesawat. Nah, gitu misalnya. Saya nggak demokratis di sana. Karena saya akan menjelaskan tentang otoritas saya mengarahkan Bapak tenaga yang sangat dibutuhkan, kemudian juga manfaat buat perusahaan kita. Pak, liburan itu kan nggak mesti tahun baru Pak. Justru tahun baru itu tiketnya mahal loh Pak. Paling saya ngomong gitu, ya. Dan kalau biaya Bapak di akhir tahun ini Bapak gunakan di bulan Februari, Bapak bisa 5 hari loh Pak dengan biaya yang sama. Bisa jadi saya ngomongnya begitu, ya. Tetap dengan cara wise lah. Otomatis memang karena tidak disetujui. Nah, dan yang kedua, demokratis contohnya apa? Voting di mana? Outing. Oh, outing. Ya, misalnya ketika biasanya nggak sampai ke GM sih, HR aja bikin komite kan gitu ya. Tapi GM-nya ingin mendapatkan suatu manfaat dari outing itu. Mereka mau ke Bedugul, saya ribut nih. Ini Bedugul. Ternyata mereka ingin bermain biar suasana segar segala macam. Saya masuk di sana. Pak, gimana komite? Gimana Pak? Kita akan ke Bedugul Pak. Apa kegiatannya gini deh. Saya ingin dapat manfaat dong sebagai GM kaitan dengan bisnis saya di hotel itu. Pengalaman saya pribadi. Baru buka waktu itu waterparknya Pak 23 Mall. Apa namanya dia di pasar namanya? Pak 23 kan ada sirkus. Kita ke sirkus saja. Ngapain semua saya? Oh, sok ke sana, sok kayak orang aja ke daerah Dewata aja. Itu owner saya bilang, Pak, karyawan kita ini orang-orang kampung Pak, ajak mereka ke mall bermain air. Biasanya di Ubud mainnya di sungai. Air sini di sungai Pak. Ya pakai apa? Batang pohon pisang, di atasnya itu seneng waktu kecil ya. Nah sekarang mereka di water slide, keren dong. Karena saya ingin mengedukasi mereka. Orang-orang kota itu kayak begini loh kehidupannya. Kalau mereka pribadi mungkin agak minder ya. Manusia pegang renang saya nggak punya. Nah, orang bertambah banyak. Saya ada tapi karena polo sama baju kaos nggak malu saya tuh. Nah itu contoh, itu demokratis. Kalau kita mutlak bilang, nah pokoknya saya mau ke 423 sirkus, nah tanpa penjelasan edukasi, itu otoriter yang salah. Itu otoriter yang salah. Walaupun saya minta harus di sana, tapi saya berusaha demokratis. Tujuannya pasti sana, biar mereka fun Pak gini Pak. Ubud desa, hutan, Bedugul juga sama kebun, cuman bedanya dingin aja kali ya. Kenapa nggak di sana aja? Gitu ya. Akhirnya mereka nego, Pak kalau di sana tiketnya mahal Pak, karena kita ngundang keluarganya juga jadi lebih gila. Kenapa Pak? Nanti saya berarti carikan sponsor ya. Kita berarti dari sponsor Pak. Waktu itu sales saya komplain, Pak orang travel agent itu masih bisnis ke kita Pak. Masa kita minta sponsor sama mereka Pak? Tak apa. Coba aja. Ternyata banyaknya sponsor dari travel agent. Selama ini kan karena mindset kita begini, mereka itu raja, konsumen itu raja. Janganlah kita bisa sama mereka. Nanti mereka berpikir kita gimana. Nah apa? Kalau kita merasa sesama mitra kerja yang saling menguntungkan, harusnya saling support. Ada yang ngasih price, ada yang ngasih cash money, ada yang ngasih baju kaos waktu itu. Nggak apa-apa. Itu kan bisa dikompensasi biaya beli kaos, bisa untuk yang lainnya karena sudah dapat dari sana. Ya. Birokratik. Contohnya Pak, birokratis. Tuh yang tadi Pak Cino, Pak kamu di bla 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 bla. Ya saya cek dulu jumlah cuti dia berapa, formulirnya gimana, atasannya Pak Cino sudah approve atau enggak, ya. Sehingga saya menjalankan fungsi leader saya, sifat birokratisnya ini adalah saya mengambil keputusan ketika secara birokrasi prosedurnya sudah dilalui. Jadi bukan like dislike. Ya tahun baru karena Pak Cino baik sekali orangnya, sering bantu saya, sering bawa busung selepan galungan ke rumah gitu ya. Ya udah approve aja deh, nggak bisa begitu gitu ya. Staff saya ternyata begitu kan,
kan orang dari itu banyak punya barang-barang dari kampung itu, kebun itu, ingin bawa ini ke rumah, tapi bapaknya pernah ngomong itu nggak enak saya itu. Tapi bagus begitu memang, karena jadi like dislike jadinya kalau kita ke rumah dibawa pisang segala macam itu. Mendingan kita yang main ke rumahnya dia terus minta nasi diselesai senangnya begitu. Misalnya anaknya melahirkan, saya nggak datang sama karyawan misalnya. Kalau karyawan saya nggak kesana, bisa saya mau ambil. Jadi dia bisa ngasih personal. Terus kalian saya ditawarin makan saya di sana tuh. Dan mau keluar di sini, mau mana dulu? Nah Pak, ada saya. Ya, nasi sama garam aja saya mau kalau terima mereka sedikit aja. Itu cara-cara kita nanti. Nasi fair dan berahnya kamar, tak perlu lah setiap level GM ngecek gitu ya, tak perlu karena sudah ada standar supervisi, standar kontrol, dan itu daily activities. Asalkan jangan sampai cook yang bersihkan kamar. Ya, tidak ada. Sehingga kita license fair karena apa? Karena itu dari rutin yang dikerjakan oleh expertnya, ahlinya. Sehingga kita ya cukuplah pikirin yang lainnya, bisnisnya yang ke depan dan sebagainya gitu ya. Jadi kenapa ini dimasukkan dalam modul kita? Inilah yang menjadi karakter leader di semua jenis bisnis yang pernah saya baca di buku-buku. Selalu muncul otokratik, demokratik, birokratis, dan laissez-faire. Tujuannya adalah jangan sampai kita disebut leader yang pelin-pelan. Kemarin Bu Harumi dikasih ngambil cuti, sekarang saya nggak dikasih. Itu misalnya, loh Bu Harumi ngajuinnya bulan April. Waktu itu kita bisnis lagi low, ya, dan cutinya masih banyak. Saya kasih. Pak Cino baru naik bisnisnya sudah minta cuti di tahun baru gitu kan beda. Jadi kita menerapkannya itu tidak hanya situasional, tetapi juga berdasarkan sifat-sifat yang pernah kita harus jalankan. Nah, kemudian leader sendiri hebat seperti ini nggak bagus juga. Ya, leader ini harus mampu menciptakan konsep team development. Nah, saya sudah mengingat soal ini semuanya soal ya. Jadi team development. Ada berapa tahapan team development dalam diagram? 7 5. Oh, salah. 5. 5. Kalau yang 7C itu kan Yang bawahnya itu ya. Ya, kalau nggak salah saya gambarnya begini. Kalau saya nggak salah gambarnya begini. Iya. Astaga, norming itu Pak? Yes. Norming, forming, performing, Forming dulu. transforming. Forming dulu. Forming, Hah? forming, storming, Kayaknya. Norming, norming, transforming, performing dulu. performing, Performing baru transforming. transforming. Ya, saya mengingatnya sebagai FSNPT. Ya. Jadi ketika kita melakukan team development, karena saya sudah pernah bilang di kelas bahwa the objective of hotel management ada 3 apa saja? Tujuan pengelolaan hotel itu. Kenapa sih perlu dikelola? Ada FO manager, OCP manager, general manager. Kenapa perlu dikelola? Yang pertama, ini masuk awal ya. Yang pertama itu adalah Itu belum selesai loh Pak. Sabar, Pak. nanti akan ke sini kolek-kolek ini ya. Enaknya ngajar tuh begitu. Jadi semuanya itu nyambung dan akhirnya jadi jawaban yang baik dan benar. Find quality of product and services. Itu yang pertama. Saya tidak pernah mengajarkan cari untung dulu kan. Ya. Kalau hotel jangan sampai bikin hotel 2 tahun aja deh, habis itu gue mau jual nyampe gitu. GM juga begitu. Paling ownernya juga banyak duit ya. Nanti akan balik ke sini ya. Kemudian yang kedua, kalau kualitasnya sudah bagus, gimana caranya untuk menjaga kualitas itu? Find quality product and service, memastikan di anggaran itu masuk. Kita belum tahu 2023 berapa dapat jualan ya. Tapi sudah ada pengajuan dari SPP, Pak, pergantian lina ya Pak, bulan Maret. Duit nih keluar ini, karena sudah umur pakainya habis. Dan sudah kelihatan tamu komplain mulai banyak, towel yang sudah agak robek, ya, noda di seat, kemudian mesin brashing sudah minjem aja terus sama sister company, karena mesin brashing kita rusak harus diganti gitu misalnya. Ya, itu caranya maintenance, anggaran gitu ya, find quality product and services, termasuk di sana ada quality control, ada supervisor checklist, ada room checklist gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau ini sudah berhasil, barulah dia menjadi
high revenue with significant profit. Gak bagus cuma revenue-nya tinggi kalau biayanya besar, karena profitnya tidak signifikan. Itu tujuan yang kedua itu ya. Dan selesai sebenarnya. Hanya saja untuk mencapai zona 2 ini, yang ketiga adalah people development. Pikirkanlah, supervisor Anda sudah 10 tahun, masih supervisor, gimana caranya untuk mengangkat dia? Sementara anaknya sudah mulai kuliah, ya. Kemudian jumlah anaknya bertambah. Dan yang ketiga, kontrakan rumahnya semakin mahal. Kita harus pikirkan itu. Maka dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan posisi dia sehingga dia mendapatkan tunjangan jabatan atau mungkin naik gaji. People development itu penting untuk menciptakan satu dan dua. Ya, itu bedanya usaha kita di pariwisata dengan di luar pariwisata. Kalau kita tuh berpikir apa? Bayangkan nih, nah Bu Harumi dah katakan, waiter Anda misalnya kerja di kayak dulu di Hotel Bali Pit, sudah kerja 17 tahun di sana. Gak enak sih kita bilang, Bu, maaf Bu, Ibu udah gak layak lagi jadi waiter. Gak enak ngomong gitu ya, tapi kita pikirin nih, either dia dipindah ke bagian-bagian yang tidak terlalu kelihatan lah, atau di kasir lah, boleh lah di kasir cuma duduk doang dia. Jangan di waitress yang melayani table, jadi host and greeter. Kita mikirkan di sana tujuan pengelolaan itu, sehingga jangan sampai 10 waitress sekalian diangkat jadi kapten. Udah bisa, mungkin tahun ini 2, tahun depan 1. Ada yang resign, yes. Jadi ada posisi kosong bisa dinaikkan, gitu ya. Ya resignnya juga baik-baik lah. Ya kenaikan kelas, kenaikan tingkat, kenaikan jabatan dan sebagainya. Nah, kenapa saya bilang tadi enak sekali? Baru sekarang saya nyambung ke ini. Karena team development ini adalah bagian daripada tujuan kita dalam pengelolaan hotel. Team development tidak bisa mendatangkan trainer hebat-hebat dari luar, bayarnya mahal, tapi tanpa alasan yang tepat. Ya, apa sih urgensinya training itu ya? Bu Santi, kalau melihat training itu urgennya karena apa, Bu? Apa sih harus ada training gitu loh? Meningkatkan Knowledge. VKR, Vika Kelajar itu udah berapa tahun ya, Bu ya? Ada 11 tahun ya. Kalau saya misalnya di GM, tetap saya bikin training loh, walaupun sudah 11 tahun. Knowledge yang apa yang saya tingkatkan? Kalau Ibu bilang tadi meningkatkan knowledge. Contohnya? Kan ada beberapa yang baru. Iya. Staff yang baru kita bingung lagi kan Pak. Nggak selalu yang staff 11 tahun itu masih stay tune di sana. Iya. Beda training yang orang lama, yang baru semua kan harus ada training. Ya. Itu yang baru-baru newbie, Ya. segala macam itu tetap training. Kalau memang yang sudah lama, tetap kita harus reactivate, refresh segala macam itu harus. Ah. Tidak walaupun dia memang udah tahu, kita harus diingat kembali Pak. Betul sekali ya. Lagi-lagi dapat soal yang satu. Ketika kita menyusun budget, ya, training ini juga masuk training cost. Masuk di budget. Jangan sampai training itu manajemen by krisis. Contoh, semalam ada tamu komplain, kamarnya ternyata ada ular. Ternyata bikin training bagaimana cara membersihkan kamar dan mengecek kamar. Nah, itu kan anggarannya diambil dari mana? Kan begitu. Jangan training itu manajemen by krisis. Setelah ada kejadian baru. Setelah ada kebakaran, mohon maaf yang bertanding kan. Setelah ada kebakaran, baru besoknya training how to handle fire extinguisher yang sederhana, apa singkatan dari apa? Alat pemadam api ringan, ya. Jadi itu contohnya. Jadi soal yang satu tadi itu adalah komponen-komponen apa saja yang masuk di dalam budget. Ya, salah satunya itu adalah training cost. Biasanya training itu jarang dimasukkan loh, jarang. Tapi yang namanya anggaran lebih bagus ambang batas bawah, ambang batas atas. Ini harus jelas ini. Ya, kalau misalnya sudah dimasukkan anggaran training, misalnya katakanlah 25 juta misalnya ya. Dan ternyata trainernya ini nggak usah dibayar. Pak Gede Soeharto kemarin baik sama Pak Subowo kasih latihan cukup gitu ya, nggak usah bayar fee gitu misalnya ternyata. Dan itu sudah terjadi. Dan tujuan training tercapai. Jadi karyawan sudah lebih tahu nambah knowledge katanya, kan 20 juta ini saving jadi bisa menambahkan profit Anda. Ternyata sudah dianggarkan tapi tidak terpakai dananya.
Makanya di anggaran itu, ya ini dari soal tadi itu, memang budget itu harus benar-benar dimaksimalkan dulu, habis itu penggunaannya baru dioptimalkan. Ya, saya nggak mau bilang berhemat, kalau di manajemen itu nggak boleh bilang berhemat sebenarnya. Kelihatan kita pelit sebenarnya. Manajemen itu harus bijaksana, optimal, terkontrol. Tolong dong hemat-hemat biar kita nggak rugi, pakai orang jualan di pasar aja pak, gitu nanti Islam kita. Ya, jadi dengan bahasa itu akan menunjukkan kapasitas kita juga. Nah, lanjutan, ketika kita baru memulai awal tim development, kesempatan di sini itu kita adalah mengenal satu sama lain, ya, meningkatkan knowledge. Sudah 11 tahun, model apa yang dibutuhkan, trainernya siapa yang tepat, ya, kemudian momennya kapan paling bagus melaksanakan itu. Jangan besok berapa persen okupansinya, cuma 5% pak, bikin training dia, ya. Ya kalau Anda pernah merasakan demikian, itu boleh dikoreksi atasannya. Biasanya yang begitu tidak well plan biasanya. Dan karyawan akan berpikir begini, sebenarnya mana libur, tamu sepi, boleh masuk, pasti akan begitu, pasti akan begitu. Dan itu akan mengganggu ini kita, leadership style kita. Kelihatan kita itu tidak memiliki karakter sebagai leader. Manajemen by krisis itu jelek. Lebih bagus manajemen konflik. Konflik manajemen lebih bagus daripada manajemen by krisis. Kalau berani bikin konflik di tim Anda, tapi Anda bisa mengelola. Ada provokator, ada katalisator, ada dinamisator, ada kolaborator. Itu keren itu, untuk menguji tim. Ya, tapi sang sutradaranya, ya, yang membuat konflik ini harus benar-benar orang yang menguasai masalah, people, solusi. Itu lebih bagus daripada kita seperti kesannya like dislike. Ya, jadi tahapan pertama ini adalah learning each other, mengenal semua resource, sumber-sumbernya kita kenali. Kemudian yang kedua, kita mulai berdebat, berdiskusi, ya, challenge each other di sini. Jangan sampai training, training aja terus. Training itu jelas, apakah dia re-skilling, kemudian apakah dia up-skilling, apakah dia multi-skilling, apakah dia multitasking. Ditetapkan kategorinya ketika kita mau melakukan team development. Saya ini mau meningkatkan menguatkan lagi pemahaman staff saya karena 2 tahun kemarin tamunya sepi, jarang ketemu tamu, atau saya mau meningkatkan knowledge-nya karena kita ada hal baru yang akan kita launching, atau saya mau efisiensikan kinerja staff saya ini. Jangan sampai untuk menghidupkan lampu di kamar manggil engineering. Contoh ya, saya pengalaman saya di villa ini efektif ini. Tamu nelfon dari kamar, Pak, mohon maaf Pak, lampu saya yang di teras saya nggak ketemu saklarnya. Oh mohon maaf Bu, segera kami kirimkan engineering atau nungguin. Pernah nggak ketemu yang begitu? Sering gitu Pak. Sederhana sekali. Saya nangkap yang begitu. Ya. Yang terjadi apa? Cepat atau lambat, kamu is waiting. Dan waiting itu nggak bagus. Lama sekali datang loh. Kalau saya begitu terus orang Pak, 5 menit dia menurut saya lama. Ya. Contoh, mohon maaf ya, Dika waktu ini. Dika sudah di mana? Benar nggak saya cek gitu? Oh, ya. Sebenarnya jaraknya masuk akal. Waktu itu kalau nggak salah dari Renon ya, dari Renon menuju ke KFC Sanur itu ya lebih dari 5 menit lah. Tapi saya sudah parkir 5 menit, menurut saya lama gitu. Saya cek. Poinnya adalah menunggu itu tidak baik, apalagi di pelayanan prima. Ya, maka saya kadang-kadang untuk pelatihan team development itu learning each other-nya, saya akan ambil minggu depan itu kamu sepi loh. Anak produk bisa memberikan tentang room facility. Panggil housekeeping menjelaskan standar bla, panggil engineering, lampu ini saklarnya di mana, sehingga kamu nelpon yang langsung bilang, Ibu bisa sudah coba saklar yang di dekat jalan menuju kamar mandi. Oh di sana ya dek saklarnya, kamu senang dia, nggak usah nunggu dan dia langsung klik selesai. Anak engineering pun semakin cinta sama Prologis. Keren staffnya nih, enggak saya capek-capek lagi ke sana.
dari gini. Kadang-kadang anak engineering begitu tuh dia langsung bawa lampu loh. Dia tak balik, siapa tahu lampunya mati. Benar nggak? Padahal cuma gitu doang. Nah kalau misalnya Mbak sudah saya pencet Pak, tapi lampunya mati Pak, engineering yang datang. Itu salah satu multi skilling. Jadi anak front office jangan cuma pintar bahasa asing, tapi dia paham produknya dia. Istilah saya front office itu adalah central command, central information. Dia itu tukang beri perintah, dia itu tukang pusat informasi. Dia ditanya tentang penerbangan harus tahu. Dia ditanya tentang di sini ada nggak dokter spesialis jantung yang dekat, dia harus tahu. Ya, maka upskilling dia ini banyak sekali yang bisa dibuat. Bahkan lebih ekstrimnya saya sering memberikan kepada tim saya itu, Anda itu miniatur jobnya GM ya, front office itu. Miniatur jobnya GM dia. Jadi kalau dia harus please wait a moment, I will check with my superior. Hati-hati ngomongnya, jangan sampai bilang nggak tahu sama tamu. Dia hanya boleh misalnya tamunya ngotot minta gratis besok, boleh nggak? Nah itu dia harus pintar menjelaskan ke kamu dan dia bisa kontak atasannya anytime kalau situasi begitu. Ya, kalau di Jakarta udah bisa begini, Pak mohon maaf bisa besok pagi Pak, karena manajer kami hari ini sudah pulang sama saya nggak suka gitu, nggak suka saya. Ya dia harus bisa think-tank yang begitu. Kemudian multitasking, dia mengerjakan langsung, staff, reception jadi kasir langsung, jadi ya, kemudian jadi tour desk langsung, sebagainya langsung, atau kamu check-in juga kadang-kadang. Nah, itu. Ya. Saya nggak boleh sebut nama, yang jelas ada seorang dia mengundang saya ke Ubud. Tamunya cuma satu, tidak ada di sini orangnya. Tapi teman daripada salah satu orang di sini. Ya, janjian sama saya jam 2, saya datang jam 2 kurang 15. Bos, yes, jam kita sorry, saya lagi nengok bla bla bla. Oke, nggak apa-apa bro, saya berdua. Saya tuh kalau bilang sama staff, biasanya saya sudah ada janji dengan manajer Anda. Bukan saya tuh ingin kalau kenal di owner GM lagi, bukan begitu. Karena memang saya sudah janji. Kalau saya ngomong begitu, harusnya staff tuh begini. Saya harus buat bapaknya nyaman, biar saya nggak dilaporin nanti ke dia. Harusnya begitu dia, karena temannya dia. Pasti begitu harusnya ya. Bukannya gimana ya? Nunggu sampai setengah jam, akhirnya saya ditawarin minum enggak. Ya. Dan saya harus pindah duduk karena saya lihat ada tamu mulai datang sopanya, tapi saya pindah duduk. Karena saya tahu saya orang hotel, kasihan nanti tamunya usah. Lagi saya berdiri, kemudian lagi saya, Pak, ini jalan mana Pak? Dari jalan ke restoran Pak, sana Pak. Jauh restorannya, lumayan sih Pak, turun dikit Pak. Oh ya. Gue pancingin dia tuh. Sudah tahu dia di hotelnya penuh. Bahkan menunggu di restoran, ya, Pak, itu lebih bagus menurut saya. Menurut saya, ya sampai akhirnya teman saya itu nggak datang karena bannya pecah. Tidak, maaf, saya pergi. Dan dia cukup malu lah, dan saya kecewa. Jauh-jauh kok undangan soal, dan lebih itu semakin dia gitu, ya. Tapi kita willing to pay kok, ya. Misalnya kalau saya begitu, saya ke restoran tuh, saya ingin bayar itu. Saya tidak harus gratis lah. At least tuan rumahnya harus. Kalau begitu saya nggak mau bayar. Beli pun saya nggak mau, mendingan saya pulang, mendingan saya ngopi di pinggir jalan atau pinggir gitu, ya. Nah jadi inilah yang harus. Tapi tidak ada willing GM-nya itu untuk kontak staffnya untuk entertain bapak. Ya kan? Ya kan? Bahasa lain saya begitu loh. Banyak yang keren Pak Yasir, sebenarnya Pak Yasir. Itulah yang saya takutkan terkait dengan leadership style kita, ya. Staff profil daripada pimpinan itu sangat berdampak kepada bawahan kita, staff kita. Sangat berdampak sekali. Ya. Maaf saya ulangi lagi, sampai hari ini saya di mana, saya bangga sekali sama diri saya. Hati saya nggak pernah berhenti dari awal sampai sekarang. Staff saya nggak ada yang berani melanggar, main HP itu nggak pernah. Orang mereka aja, wah suaranya nggak pernah ngeluarin HP. Karena emang nggak pernah berdiri, kita setting memang ketat. Itu. Jadi itu yang sebagai contoh, dan saya selalu saya pakai sampel juga yang saya alami, yang saya komitmenkan. Dan multiplier efeknya banyak, bahwa pemimpin itu harus betul-betul, nah ini soal lagi, ya, ada 3 di dalam mengelola diri kita sebagai leader, ya. Ini soal lagi dapat nih, self management, service management, kemudian relations management.
yang saya omongin itu benar-benar didengerin ya, karena belum tentu begini. Sebutkan 3, nggak begitu soalnya. Tapi seputar inilah Anda nanti pelajari, itu maksud saya. Ya, self management, service management, dan relations management. Ini masuk apa Pak? Iya. Ini termasuk daripada cara kita dalam mengelola diri sebagai leader, Pak. How to manage yourself as a leader. Jadi secara self management, ya, mengelola diri kita itu kita harus bisa menjadi role model. Kita harus bisa mengatur waktu. Kita harus, mohon maaf ini, harus cerdas. Gimana aja caranya? Mau belajar dari online, dari universitas terbesar yang gratis itu, universitas terbesar, YouTube, dari mana saja kita harus bisa mengelola diri kita. Gua udah di itu kan urusannya dia, ngapain gua nggak boleh begitu. Kita harus tetap belajar dari diri kita. Tetap, ya kemarin saya di airport dapat buku 2, itu keren-keren bukunya dia. Courage to be disliked, keberanian untuk menjadi tidak disukai. Itu keren. Dan dulu saya begitu soalnya. Life is a fighting, I'm a challenger. Itu saya dulu. Motto saya waktu SMP, hidup ini adalah pertarungan, saya adalah penantang gitu. Motto saya dulu jelek-jelek sekali. Ya. Nah itu. Kemudian kalau service management adalah bagaimana kita bisa delegation, coordination, supervision, analisis. Jangan cuma account form uang service management dari seorang GM atau leader, tetapi harus mampu memberikan delegasi yang benar, baik dan benar ya. Yang baik itu apa? Ada manfaatnya. Benar itu apa? Tidak keliru. Ya. Misalnya, besok saya mau kubur deh, gitu misalnya. Misal, tolonglah satu kamar mana nak? Ya lu bisa lah di DM di sana. Kan ini pernah ikut kelas saya. Nah itu udah salah saya. Menyalahgunakan wewenang. Pendelegasiannya betul, beliau adalah GM di sana dan punya otoritas untuk mengatur hal demikian. Tapi secara etika saya enggak tepat untuk memberikan delegasi begitu ya. Anak aku jadi GM sana, saya ikut kelas saya, masa juga nggak bisa bantu lah, itu nggak terlalu bantu. Nah itu contoh aja. Ya. Kemudian di relation management ada 2, internal and external. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan tim kita, ya. Contoh saya kan, saya selalu makan di kantin misalnya. Dan kalau di kantin itu saya misalnya jarang bawa korek, sengaja memang. Dia sempat aja, bro, pinjam korek bro. Dia dapat nyapa. Tadi saya cerita sama Anda, sama Adita, baru berdua di sana. Hujan, enak ya, seger ya. Iya Pak, baru saya siram. Saya udah tahu kok, masih ada airnya. Saya udah tahu kok sudah. Dia dapat, dia nyapa. Kita itu harus ingat hal-hal begitu Pak, hal-hal kecil. Menyapa bawahan, apalagi gada terdepan, gardener itu respect luar biasa mereka berkebakaran. Apalagi sini, jadi ya, senang mereka ditepuk ini. Ya, nah itu contoh. Ini dia tempat tadi 3 itu saya ada soalnya, ya 2 soal kalau misalnya. Nah, forming sudah, kemudian storming. Ini adalah challenge each other. Kita mulai brainstorming di sana, coba tes nih, test the waters. Masuk akal nggak kalau saya pakai skema training atau outing atau apa gitu ya. Kemudian baru kita terapkan working each other, bekerja sama di sini. Bekerja sama seperti tadi. Ada pertanyaan nggak? Gitu ya. Kadang-kadang gini, orang tidak bertanya itu karena tidak tahu cara bertanya. Yang kedua takut bertanya, yang ketiga malu bertanya. Biasanya begitu. Harus dibuat pancingan gitu ya. Dan kita mendapatkan pertanyaan bagus sekali sama Pak Misal itu benar-benar terbaru sekarang banyak hotel tidak menerapkan begitu ya, mungkin yang lainnya bisa dapat manfaatnya dari sana. Dan yang performing adalah di sini kita sudah learning each other, challenge each other, and then working each other. Di sini working as one. Jadi kita sudah mulai mandiri. Dan lu mesti trainingnya begini loh. Mau 11 tahun, mau 15 tahun ternyata aku ada masalah, gua mesti terapkan yang begini sama lu gitu. Kita harus terapkan ini gitu misalnya. Dah selesai nih tim developmentnya, harus kembali ke sini. Tapi kan masa sih saya nggak kenal sama Pak Yasin, saya sudah kerja 5 tahun sama Pak Yasin. Lucu dong. Saya transforming dulu. Transformnya apa? Saya serap. Oh ternyata trennya sekarang, contoh ya, sorry ya. Ini kita berbicara tentang hal-hal yang visual. Ternyata di Jatim Pak merah Pak, nggak ada birunya Pak, gitu tadi Pak bisa bilang. Nah kita tarik itu. Oh ternyata saya di Google Search itu seperti itu.
Maka saya mulai lagi ke sini, forming data yang transformasi tadi dari luar dan dari dalam. Dari dalam mungkin dari SDM kita, mungkin dari strategi kita. Dari luar adalah tren. Nah, itulah yang kita bawa lagi ke sini. Nah, siklus ini namanya team development diagram. Itu yang membuat seorang pemimpin itu dikatakan atasan saya keren loh, terstruktur. Ya, mohon maaf ini katanya si YouTuber tadi pagi yang apa? Yang interview saya, Pak, Bapak ini marketing sejati kok nolak saya engineer. Ya, karena apa? Jarang katanya menginterview orang sampai mengungkap data, indeks, analisis gitu ya. Kalau saya kunci saya begitu. Kalau ditanya orang itu harus tidak bisa normatif. Di kampus boleh normatif. Di kampus itu soalnya hafalan. Pancasila, satu ketuhanan Maha Esa itu nggak boleh salah ya Pak. Tapi ketika berbicara dengan industri, kita harus memberikan sesuatu yang penting yang mereka mungkin belum tahu. Ya, misalnya target kunjungan tahun depan kementerian berapa? 3,6 sampai 7,2 juta itu misalnya. Itu kita jelasin tadi. Karena dasarnya apa? Sekarang ini targetnya 1,8 sampai 3,6 sudah 3,9 juta sampai di tanggal 5 Desember 2022. Kok tahu? HP. Kayaknya jangan nonton banyak merahnya di sini. Ya, subscribe lah Kemenparekraf gitu ya, subscribe lah UNWTO, dapat lah berita gratis setiap hari gitu. Artinya apa? Learning each other itu juga kita belajar dari si mesin HP ini. Tak ada akhir yang berakhir itu nggak ada. Oke, sampai di sini sudah kurang lebih 6-7 soal. Ya, sudah kan? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan di sini? Nah, ya. Nah, yang jelas ini, kalaupun misalnya ada soal-soal yang tertinggal tidak kami bahas ya. Kalaupun ada, kan ujiannya open. Poinnya adalah saya bawa Anda ke titik-titik ini supaya Anda tahu posisinya di mana. Nyontek itu pun harus dua nyontek. Topiknya, soalnya F&B, Anda cara jadi leadership modul nggak dapat, benar kan? Itu kadang-kadang sebenarnya apa yang saya tanyakan ini harusnya Anda cari di sana Anda bisa jawab kan? Itu mungkin Anda masih nyari, lupa nama modulnya mungkin begitu. Nah saya ingatkan lagi ya modul ini di mana gitu ya. Baru itu banyak sekali soalnya. Apa? Baru 7 itu semua leadership. Belum lagi Bapak. Tapi sudah gabung-gabung tadi ada yang di apa namanya ini di HR capital. Cuman memang konsepnya semua leadership. Ya, bagaimana kita berpendapat karena ada dua yang sana. Oke, apa lagi ya? Saya cari dulu apa lagi yang mau dikeluarkan. Panggil dulu. Saya ada sih catatannya. Bapak mumpung mengingat saya paling beri. Oh ya, Jadi saya ketinggalan. jangan tidur ya dulu. Jangan tidur ya. Hitung-hitungan kemarin sudah ya Pak Tamo ya? Sudah. Nah, tapi saya mau kasih sesuatu hitung-hitungan lah. Coba aja ya. Room night show annual ya 3.850 room night. Ya, kok year to date sih sudah namanya sudah close. Kalau year to date itu kan sampai tanggal 7 Desember berarti ya. Jadi annual revenue so sekian. Ini tujuannya untuk membuat data statistik tahun ketiga saya berani pada persen. Ya, oke, room night show sekian. Revenue 3850 ini adalah 65%. Ya. Okupansi punya 3850. Kemudian revenue-nya apa ya? Saya nggak lihat soal loh ya, tapi saya lihat kasih contoh soal begini dia akan keluar. Revenue-nya misalnya adalah 390 juta 390 juta ya. Nah ini room revenue biar anda nggak bingung soalnya ada NB revenue gitu kan.
room revenue. Ya. Saya ulangi, okupansi 1 tahun itu 65%. Kamar yang terjual sebanyak 3.850 room night, ya. Kemudian total revenue-nya adalah 390 juta sekian-sekian. Ya, contoh pertanyaannya adalah berapa ARR? Ini pertanyaan yang terbalik ini, ya. Berapa room available? Pertanyaan terbalik ini biasanya ditanyakan okupansi biasanya. Ya benar nggak? Biasanya ditanyakan okupansi ini dibalik sama pertanyaannya. Nah, contoh soalnya begini tapi angkanya pasti berbeda. Okupansi closing di 65% dalam setahun, yang dimana 65% ini equal dengan 3.850 room night. Ya, kemudian jumlah kamar tidak diketahui, justru ditanyakan. Room revenue-nya sekian, berapa ARR-nya? Saya belum tahu jawabannya. Yang penting itu saya ngasih tahu cara nyarinya, itu lebih penting karena angka juga saya tambah-tambah dan bisa jadi harga kamarnya 500 ribu Anda ketawa, atau 39 ribu Anda ketawa, nggak apa-apa. Yang jelas Anda tahu data, tahu caranya. Ini paling bagus ke depan satu kerjakan jawabannya berapa, ya. Pak Cinong dua menit. Pak Cinong ke depan, Pak Cinong. Jawab yang nomor 2 dulu, Pak Cinong. Gimana caranya nyari? Yang nomor 2 Pak. Ya, gimana caranya nyari? Ayo ke depan Pak, boleh Pak. Salah ya. Kita 65%-nya tidak itu 800. G, 65%-nya adalah 3 ya. Di belakang mana Pak? Itu secara kalkulator ya. Itu secara kalkulator ya. Formulanya 3 jumlah kamar yang terjual dikali 100 dibagi 65 karena 65%. 5923. Yes, terus 93. 5923 room yang available ya. Oke, coba sekarang dibalik Bu Harumi. Coba tulis nih Pak. 59 tulis Pak. 5923 room. Jangan room ya. Oke, coba Bu Harumi coba cek 65% kali 5923 benar nggak? Betul. Nah itu caranya nguji ya. Di ABCD itu kadang-kadang begini. Nomor B itu jawabannya bisa 5920 ya. Bisa jadi jawabannya itu adalah 3865 kali 65 bagi 100. Bisa jadi ada pilihan begitu. Kalau Anda salah jalan, jawabnya akan salah. Tapi jalan Anda itu hasilnya benar, tapi jalan Anda yang salah. Anda bikin jalan ini 3850 kali 65 per 100 karena 65% itu dianggap 65 per 100. Maka ketemu jawabannya C misalnya. Oh ini jawabannya benar. Sebenarnya jalan Anda yang salah. Kan soal menjebak itu begitu ya. Disediakan jawaban dari berbagai jalan. Tapi jawaban yang benar adalah yang menggunakan jalan yang benar. Maka harus diuji. Dari data ini katanya 65% dikalikan dengan available room, oh ternyata benar, itu jawaban yang benar. Ya, coba diulangi Pak Bisa. Kalau 3850 kali 65 dibagi 100 berapa? Betul Pak? 3850 kali 65 bagi 100. Misalnya jalannya salah. 3850 kali 65 dibagi 100. 2502 kan? Nah, secara logika caranya ngecek soal adalah masa sih jumlah kamar yang terjual lebih tinggi daripada jumlah yang tersedia gitu loh. Artinya jalan Anda salah. Ya. Itu saya dulu ya, ini satu soal sebenarnya tapi dikasih 5 jenis pertanyaan di CHA itu. Hanya untuk menguji leader itu harus tahan banting dia. Mau dikasih kayak tadi, Pak markomnya ngasih begini saya nggak puas Pak, itu betul itu. Nggak boleh kita mudah percaya.
Itu caranya mendidik kami dulu di CHR. Diputar soalnya dengan cara berbagai macam cara berpikir analisa, tapi yang dikeluarkan soalnya satu aja. Ini kadang-kadang kan begitu. Kalau orang agak gaptek di komputer, apa namanya, kalkulator, apalagi nggak suka matematika dulu. Loh, kalau sudah jadi GM itu memang bukan matematika nama pelajarannya, tapi menganalisa angka itu kan bagian dari matematika. Nah, ketika kita ketemu angka 250 jawaban nomor C dan kita gunakan jawaban ini, kita pasti pilih ini. Secara logika, masa jumlah yang kamar tersedia lebih sedikit daripada yang ya. Nomor 1 ARR, Gus, ayo Gus, depan Gus. Gus, Indra, ini disil soalnya kan pasti deket atau jawabnya bisa. Kalau sekarang apa? SSM apa DOS? Oh, SSM. Setelah lagi S-nya diganti, jadi G. Hasil. 390 800 ribu. Oke, Pak Kaura, coba cek, kalikan 3850 kali 101. Berapa? 3850 dikali 101 506. Benar Pak? Benar ya? 397,8 Pak. Ya, oke. Dah? Lulus kan? Nah, kemungkinan ada juga nanti soalnya itu root of label-nya diketahui. Yang penting harus banting dengan mengolah data ya. Kadang-kadang root of label diketahui ditanyakan berapa persen koefisi. Nah, itu CGT lah ya. Apa itu CGT ya? Cagai 7 ya. Nah, itu hitungannya begitu kira-kira Pak Astama kemarin sudah juga. Nah, itu hitungan yang berikutnya karena itu materi saya. Kalau misalnya bir bintang satu botol itu saya beli di 25.000. Ya. Target saya adalah dia harus dapat profit 10.000. Nominal saya tentukan. Ya, maka jualnya berapa? Gampang sekali. Pertanyaannya adalah apa metode pricing yang digunakan? What kind of pricing strategy that apply for this term? Harganya sekian, pokoknya saya mau semua item minuman itu harus dapat profit 10.000. Mau dia beli Aqua harganya 2.500, jualnya ya 12.500. Ada 4 Ini ada di sebelah saya, ada di modul ya? ada di F&B. Buka di grup dulu, kemudian cari di dokumen, cari di F&B. Makanya Pak Suha nggak di dokumen harus di dokumen. Makanya link dia. Oh, bisa Pak? Nakal. Ya, Maka nakal ya. berarti cari link memilihnya. Cari kapan itu di leadership si Bapak FMI itu. Yang lain katanya pakai link. Saya kadang pakai link, kadang pakai itu. Karena kadang-kadang saya kerja di HP, saya simpannya di Google Drive. Gitu. Banyak pakai link. Pasti dia setelah benar. Yang per November ya buat Ribuan. Elon Musk. FB manajemen kan Pak? Oke. Ini nih tanggal Oktober ya? 13 November. Tak, dokumen kayaknya itu bukan link. Dokumen ya? Dokumen. Dokumen ya? Oh, ya Indonesia. Ya. Wah, seuson aja. Bener kan leadership apa link? Seuson. Link ya. Bukan seuson emang bener. Iya. Sangat bener ya Pak. Ada nggak di sini yang tidak pernah membuat Google Form? Tidak pernah membuat Google Form, ada nggak? Apa Pak? Google Form. Pernah membuat Google Form nggak? Enggak. Enggak. Nah, itu Menerima kan. aja Pak. Nah,
ini sebabnya kenapa saya pakai link kadang-kadang. Karena apa? Karena kadang-kadang kita butuh memanfaatkan Google feature itu, ya. Termasuk saya mahasiswa saya untuk membuat tugas di Google File. Jadi biar tak setiap orang bisa melihat pekerjaan orang lain, dan kumpulnya itu pakai link masuk ke Google File, Pak. Pak Jino masuk tugasnya di sana saya buka, tapi Pak Vison nggak bisa buka, gitu. Itu penting. Kalau di WA penuh memori saya, Pak. Oh kan dia terus share Pak. Ya. Ada viewer, ada komen, ada yang editor, ya. Itu contoh. Saya report semua pakai itu Pak. Saya coba email. Lebih praktis dan foldernya rapi, Pak. Misalnya Sangkara, FB-nya di sana, Seal-nya di sana, kemudian saya compare dengan Sangkara B misalnya, filenya, foldernya beda. Sama punya saya kayak punya pelataran pakai Google Site gitu Pak. Tapi kan apa namanya, backend-nya tuh semua Google Docs, spreadsheet ya Pak, spreadsheet semua. At least ya, dari yang tadi itu, kita kalau digital marketing itu pertama digital mindset, maka PMS itu bisa kita proposal terus, Pak. Minta sama yang punya PHP atau saya mau ditambahin ini gitu loh, karena kita tahu ternyata secara digital bisa ditambahkan fitur apa, kita butuh apa, itu maksud saya. Bagaimana? Termasuk daripada metode apa ini? Markup pricing. Markup pricing. Ya, ada apa itu 4 tuh ya? 1. Subjektif. Subjektif, objektif. Subjektif, objektif, Pricing method, contribution itu ya. Contribution margin. Ratio pricing. Rasio. 4 apa 5 ya? 5 ya. Oh 5 ya, 5 jadi. Nah itu. Nah kemudian sekarang soal lainnya begini. Diketahui harganya adalah 38.000, ya 38.000 harga beli nih, cost, ya, supaya bisa mendapatkan profit atau margin 32%. Berapakah selling price minuman itu? Costnya 38.000. Sebenarnya kalau di sini kan markup price nih. Kalau di sini tuh contribution margin dipakai. Pokoknya harus dapat untung 32%. Berapa harga jual? Profit ya Pak ya? Ya, profitnya 32%. Jadi selling price-nya berapa? 63.000. Berapa? 50.000. Nah, itu udah dua yang berbeda loh. 50.160. Iya 52 52.000. 50 satu. Ya 60.000. Nah, lagi beda nih. 32% profit Pak. Pak Bonda dapat berapa tadi? Ini ikut teks masih Pak? Hah? Isi teks. Nah. Di sini kita nggak bicara teks. Kan nanti harga selling price tambah jadinya. Iya. Dan coba dulu tadi berapa? Visual berapa? 50 260. 50 260. Pak Bonda tadi berapa? Masih Pak. Oh, Pak Yasin berapa? 50.160. 5160. Oh, salah. Dia kayaknya 260 160. Kurang lebih sama kayaknya. Kalkulatornya mulai. Mungkin kalkulatornya tidak suka hidup hemat kayaknya. 5160. Dia biar lebih mahal aja. 50 160. 50 160. Iya. Coba yang lain ada? 38%. 38.000 ya, 32%. Oh iya 50 50 160 Pak. 50 160. Coba 50 60 kurang 32%, mau 38. Yes, itu maksud saya. Iya. 51 60 dikurangi 32%. Udah 4 sebenarnya. Kalau dikalikan 20% berapa? Dapat 50.000. 50.160 dikalikan 22% berapa? 12 12.160. 12.160 ditambah 38.000? 50 160. Ya, benar ya? Gampang ya? Gimana tadi caranya itu nyarinya? Tinggal Kali 32%. Enggak dong. Jadi sama nih. Saya Enggak kali juga. Saya 3 kali kurang. Dikali Pak. harus Kali ditambah. ditambah. Oh iya. Semalam saya dikejar sama anak saya kelas 3. Pak, 10 kali dia bilang ya, Pak 10 tambah 5 kali 3 berapa? Kali bagi tambah kurang dulu.
Nah itu saya nggak tahu ternyata. Saya nggak tahu sampai sekarang. Ternyata kalau di fungsi matematika kali itu dikerjakan dua. Saya baru tahu sekarang semalam Pak. Bapak nggak tahu udah umur segini gitu saya. Iya. Kali dulu, kali bagi sama Walaupun dia di belakang. Oh, kali Mana berapa? perlu? Ah, 10 tambah 5 kali 3 gitu kan. Kali dulu 5. Oh 5 kali 3 dulu. 15 sama 10 25. Ya. Kok sedikit hasilnya loh? Iya. Ya 5 kali 3 dulu Pak 15 baru dapat 10. Kalau 10 tambah 5 kali 3 45 ya. Saya bilang, Bapak baru tahu, Bapak umur sekarang baru tahu ya, kelar kok. Kan dulu kita nggak gitu itu. Karena gara-gara kumon kan ya. Ribet gitu. Di kumon kita banyak dikasih. Enggak yang paling namanya kali enggak lah. Sekarang anak SD ini udah pakai akar. Iya. Oh iya, betul. Apa ya saya mau tanyakan lagi ya? Udah habis ternyata. Oh, ini soalnya Pak Eka. Di budgeting juga kembali. Di budget ada berapa metode yang digunakan dalam menyusun budget? Ding buka ya. Di sana itu ada historical data. Yang kedua apa? Apa? Nggak ada dari sini. Bukan. Oh, salah. Bukan. Historical data yang kedua. Keren ya? Keren. Forecast ya. Forecast. Ada lagi? Saya nggak tahu di materinya PK atau enggak. Ya, kalau di CHA kami diajarkan lagi satu adalah zero base. Zero base ada? Properti baru di awal, zero base. Nah, zero base ini dipakai acuan dulu. Biasanya begini. Di sini owner tuh masuk loh ininya, komennya. Mau dia pakai historical data, mau pakai trend, mau forecast, mau zero base, owner bilang gimana? Tahun depan saya butuh 3,5 M. Jadi gimana? Misalnya kita terjemahkan itu 3,5 M ini kita lahirkan dari mana? Apakah dari melahirkan dari sekian ini atau hotel baru zero base-nya adalah 3,5 M profit itu misalnya. Ya. Tuh. Nah, kalau kemarin VUCA pandemi budget yang dipakai berdasarkan apa? Kan tahun 2019 sudah bikin budget nih untuk 2020. Ternyata Januari, Februari still fine. Masih Pak, masih aman Pak. Memang kita di low season Pak. Ternyata kok sampai Agustus masih low season ya? Pandemi outbreak dari bulan April itu. Kan penyesuaian nggak waktu itu budgetnya? Penyesuaian ya, berdasarkan apa namanya itu? Trend. Ya, jadi nggak bisa lagi ownernya mengatakan saya tetap minta segini so. Jadi historinya kemarin saya sudah dapat 3,3 loh. Masa ini nggak bisa naikkan 3,5 M? Maaf Bu, trennya sekarang berbeda. Itu cara kita argumen sama owner. Jadi tidak semuanya historical data itu mutlak. Ya, yang tadi saya sebutkan buka itu ada saja yang membuat situasi menjadi bergejolak. Ya. Kemudian sesuatu yang tidak pasti, yang lebih ribet, kompleks, dan multitafsir, ambiguity akan selalu ada ini, sehingga kita yang namanya strategi sudah nggak ada lagi rumus katanya GM itu senjatanya cuma 3 tahun, nggak ada. GM itu senjatanya cuma 3 tahun, udah habis senjatanya. Senjata perang udah habis, susah cari klien baru sudah. Kemudian ngebit GM lama baru on board bulan April berhasil saya, ya kan? Kemudian tahun kedua saya harus bisa menunjukkan perform saya sukses. Tahun ketiga saya harus tingkatkan. Tahun keempat juga harus tingkatkan loh. Cuma tingkatkan nggak bisa dengan apa namanya pakai apa namanya yang perkalian bertingkat itu ya konvensional bukan. Oh konten lupa namanya. Kuitnya gini. Kalau di 2019 kita bisa naikkan 10%, 2020 10%, 2021 belum tentu 10% juga bisa. Tetapi kita bisa melakukan diversifikasi dan ekspansi. Contoh, Pak, Gopeci saya sudah naik terus Pak. Tahun 2022 Askun Karo Pak sudah bisa 100%. So, what's next itu? 101%, 110%. Gak mungkin ya.
maka kita diversifikasi adalah harga kamar dinaikkan, okupansi akan turun. Biasanya begitu. Ya. Tahun 2018 itu fenomena buat hotelier di Bali. Okupansi di atas 90% cuma IMF World Bank Summit. 2019 optimis semua tinggi. Oh belum tentu. Karena apa? Sudah nggak ada World Bank lagi Summit. Ya kemarin di 2020 semua. Ternyata sekarang dia sudah banyak menurun. Ya Allah di 2020 kita sempat dapat. Ternyata sudah turun lagi. Memang begitu. Kita tuh dibantu oleh event. Begitu. Maksudnya dari dasar dapat kecipratan. Karena apa? Tamu-tamu di Nusa Dua kan dikosongkan tuh hanya untuk di 20 aja Pak ya. Ya kayak sekarang Pak Yasin berapa okupansi tanggal 31 Desember? Sudah sebenarnya. Siapa seven GWK? Orang Indonesia numpuk lah booking di sana. Karena bisa jalan kaki ke GWK kan? 90%. Nah itu ya. Nah sekarang kita Ubud mau ngapain nih? Apakah nanti pada saat Ubud Jazz Festival bikin suatu program gitu? Sepakat dulu, kita sepakat dulu. Setiap ada Ubud Jazz Festival kita bikin konsorsium di UH itu harga kamar sekian loh ya. Enak gitu. Jadi kita cari bentuk sama-sama. Jangan apa? Nah itu maksud saya. Kita harus membangun hal demikian karena destinasi itu akan terangkat. Orang mengatakan Ubud mahal-mahal, enggak kok biasa. Biar gitu, mahal itu biar jadi biasa. Harusnya begitu. Ya. Kalau enggak lagi ya. Dulu Ubud Jazz Festival sangat disupport oleh asosiasi seperti si Gung siapa yang berprogram yang punya sama si yang punya Andida sama yang cewek main piano Astrid Sulaiman. Ya. Kali sekarang dimintain gini sponsorship aja gitu. Oh, Ini aku ngedit sini, ini aku ngedit sini gitu aja. janganlah. Saya pelataran Ubud sponsor karena saya dewasa sama punya anak sih, kalau itu nggak. Kalau jadi Denif, Iya. sekarang boleh dong anak jadi Putri Indonesia kan dia suruh. Makanya kemarin Dos. suruh tangan dulu. Iya dos. Pembina Timuhan juga. Oh, oke, kemudian sudah KPI bisnis dari GM. What is key performance indicators in terms of business performance? GOP, Satu GOP. total revenue. Berapa? Total revenue. GOP dan total rev. Ya. Okupansi ya. Ya. Yang ditakutkan oleh GM dan diminta oleh smart owner yang cerdas. Okupansi dan ARR dong. Yang diminta itu adalah yes. Ya. Kamarnya kosong gitu. Ya Pak ya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kita menerapkan konsep RevPAR itu bagi kita sebagai pimpinan? Kenapa owner getol kali? Di pelataran ini tak ada RevPAR. Rekor nggak terlalu sih. Nah ya, yang penting ARR ya. Kenapa ya kira-kira? Kalau owner itu kan membangun suatu properti itu kan jumlah nggak pasti 100 ya 100. Berarti dari 100 itu kan semua akan memakan biaya. Ada beban. Nggak kosong pun akan memakan biaya sama gede. Itu ya. GM is not only a leader of the organization, but also business leader. Ya. Itu yang akan bisa mengantarkan Anda, Pak, saya minta gaji di mobil. Itu yang bisa mengantarkan. Karena kita sudah dikasih kunci sama owner, mau dipakai kemana mobilnya, mau dibelikan pertama atau kereta itu urusan kita. Yang jelas mobil itu terawat, ya, mobil itu terawat. Kalau kita sudah berpikirnya sebagai business leader, maka challenge ini kita ambil. Pertama karena alasan itu. Yang kedua, kalau ARL dia hanya mampu merawat kamar yang terjual. Ya. Sudah dibersihkan kamar dia, sudah dong Pak, kamarnya kan baru check out Pak, ada biaya begitu. Tapi ketika 100 kamar tadi, okupansi hanya 63%, 37% itu tetap bersih karena sudah dihitung revenue per available roomnya. Dia sudah memiliki
income sendiri untuk kamar yang kosong OO sekalipun ya, kalau misalnya itu dimasukkan dari room inventory untuk perawatan basicnya ya, minimal nyapu. Kenapa? Yang nyapu ini digaji ya? Itu makanya revalu perlu ya. Biasanya ini mulai diterapkan adalah ketika satu owner itu dari awal sudah merekrut konsultan keuangan ya. Kenapa? Pakai duit kredit. Kalau ARR saja setinggi-tingginya tapi okupansinya rendah, owner rugi loh ya. Kalau okupansi tinggi, ARR tinggi, owner diam. Nah, ketika okupansi Anda tinggi, rendah, ARR Anda tinggi, Anda akan ditembak dengan ini. Maka biasakanlah diri dengan yang susah dulu. Kalau tidak diminta oleh owner, bikin aja sendiri. Oh, reval gua baru segini loh ya. Bikin aja sendiri. Inilah challenge kita nanti. Ketika Anda sudah 100% okupansi, Anda bisa argumen sama owner. Pak, reval kita tinggi loh Pak. Kamar yang nggak laku pun dia mampu menghasilkan duit sekian. Karena dihitung-hitungnya begini Pak. Sehingga jangan takut Pak, kita ganti karpet semua kamar. Kalau di Jakarta, Bapak pakai karpet kamarnya. Nah itu misalnya kan, ganti aja semua. Gitu. Ya. Nah ini KPI kita itu 3 dari segi bisnis. Ya. Kalau dari segi marketing apa? TripAdvisor, reputation management lah, dari segi marketingnya. Tuh. Kemudian dari segi operasional apa? Staff itu bahagia, guest satisfaction, employee satisfaction index ESI-nya tinggi, turnover-nya rendah, ya. Saya masih bingung ya berapa sih ideal turnover itu ya? Karena sekarang ini apa? Orang pindah kerja itu haknya mereka sih, ya. Kadang-kadang kita juga salah, sudah bisa naikkan gaji, ya, aja kan? Tuh, ya. Oke. Biasanya kalau kita pakai NOP Pak, sebenarnya mana sih NOP apa NOP? Karena setiap di report akhir NOP mana? Biasanya kalau brand itu kita di bawah itu sampai GOP ya. Sampai GOP ya. Pak, sorry, kadang-kadang kita bingung dulu karena gini Pak. Pak, tahu nggak NOP ini di bawah apa di atas GOP? Menurut Pak? Di bawah. Oke. In between of GOP dan NOP ini ada apa-apa tahu nggak? Ada tuh saya beda. Nah, EBITDA, earning, Before tax, interest, yes, decision. ya dan sebagainya itu. Ya. Itu kan tidak part of operation Pak. Ya, karena setelah jadi di NOP itu kadang-kadang juga ada di sana insurance. Kemudian ada juga di sana, sorry ya, pinjaman, loan, iya, kredit Pak. Ini bukan urusan saya. Owner waktu beli mobil, dia kredit untuk di rumahnya itu bukan urusan saya. Tanggung jawab kita di sini Pak. Tanggung jawab kita di sini Pak. Ya. Nah, tapi biar saya nggak salah ya. Salah satu klien saya gini, Pak Sobawa saya minta GOP-nya sekian, saya minta NOP-nya sekian. Oke Pak, clear Pak. Tapi setiap Bapak untuk ini, Bapak info ke saya dulu ya Pak. Itu saya. Oh nggak bisa dong Pak Soal. Soalnya saya tidak mau beli lahan di sini, saya mau beli ini. Oh itu jangan Pak. Itu Bapak silakan gunakan dari sini. Saya nggak ikut di sana. Kalau Bapak menggunakan, kalau saya harus bertanggung jawab sama ini, saya harus mengetahui untuk apa aja di bawah GOP ini. Begitu saya. Ya, tujuan saya apa? Supaya saya bisa mengatur Pak NOP-nya nanti bisa sekian Bapak, karena Bapak mengeluarkan untuk ini gitu misalnya. Misalnya kebanyakan barang-barangnya itu sewa gitu misalnya. Bayar sewa lahan masih juga menggunakan dana dari GOP, kita disuruh jawab NOP kan mungkin gitu. Itu kan bagian daripada investasinya owner gitu. Pak parkir misalnya kan nambah nyewa 5 tahun. Nah itu kan harusnya dia sudah sediakan Pak parkir dari awal gitu. Ini sering dipertanyakan. Maka secara teori kita di sini saja Pak Bisor. Nah kalau kita misalnya cukup bertanggung jawab dan memadai untuk itu ya, tidak apa-apa, ketahui saja ini dia mintanya berapa, kemudian kita akan bilang, tapi tolong ya Pak, pengeluarannya itu diinfo ke saya dulu, jangan sampai nanti beli apartemen di Singapura kredit, namanya dari Jovi, kok enak beli saya rendah Pak? Dulu kan saya minta segini, Bapak beli apartemen nambah ya lagi 2 gitu di sana. Jadi di sana masuk corporate expense, mungkin Pak ya. Di sini, Ya. corporate expense enggak Pak, di sini Di atas, di atas GOP ya. Di atas GOP. Di atas GOP ya. Nah sehingga Pak, usahakan kalau ada corporate expense itu di share kepada semua unit sebelum dieksekusi. Contoh, misalnya mau meng-hire corporate e-commerce manager baru nih,
cek dulu. Misalnya gajinya 10 juta, bagi 5 unit 2 juta dong, nggak apa-apa. Tapi Pak cek lagi kamarnya si pelataran A berapa, kamaran program B juga. Kita bisa bergen di sana Pak, kita bisa nego Pak. Jadi dia di atas Pak, dia masuk di corporate expense di sana. Tuh. Rumah atau kapasitas dari masing-masing. Oh iya, Kalau ya. mungkin Contoh. seseorang tuh bisa. Kalau misalkan corporate event nih Pak, contoh misalnya mana berangkat itu kan cost kan sharing tuh. Sharing. Bisa bergaining dengan cara seperti itu Pak? Bisa. Yang pertama siapa yang berangkat? Biasanya pasti ngajak ada duit satu. Dan kalau delegate kan satu nih sih. Oh, satu. Bisa Pak. Dari jumlah kamar. Bagi jumlah kamar Pak. Tapi sebenarnya gini ya, corporate pasti akan membagi secara rata Pak. Ya, supaya betul, dia tenang. betul. Supaya dia tenang. Tapi dari segi unit kan kita berjuang untuk hotel kita nih. Boleh kok kita bagian Pak. Contoh misalnya di Somalia. Masa saya hotel bintang 3 so bayarnya sama kayak Melia Bali bintang 5, saya nggak mau. Yang pertama daerah destinasi saya Bali Utara bukan Nusa Dua. Nggak mau saya. Paling nggak dari 100% itu kalau misalnya 3 hotel kan harusnya 33% itu waktu itu Melia Bali, Melia Benoa, Sol Eli Paradiso, Sol Indonesia, Solovina 5 itu harusnya dari 100%, saya 20% dong. Saya nggak mau, walaupun saya sama Sol, saya nggak mau 50% mereka, 50% bagi 3, saya nggak mau. Saya pada maunya 10%, dikit saya, tapi saya ada kontribusi di sana. Dan yang kedua, media promosi juga beda-beda Pak, masing-masing Pak. Betul. Saya cuma main brosur, sedangkan mereka sudah Karena pakai ada media, free sudah update ya, betul. Kemudian mereka butuh TV display di sana, sedangkan saya cuma butuh orang ngasih player kan, beda kan. Sewa TV display di Eropa kan mahal. Bisa. Nah ini budaya bagus sebenarnya di korporasi itu supaya kita jangan sampai mensubsidi orang kaya. Hotelnya dia lebih bagus, lebih banyak, lebih mahal harga kamarnya, kita dikenakan biaya yang sama. Tapi jujur dari korporat selalu minta sama. Kalau dari saya sih sebenarnya kalau salah Pak ya, karena Brand Anda bagus. brand saya kan belum sama gitu. Iya. Yang lain yang bantu saya gitu. Iya, betul. Yang lain di bawah saya semuanya, tapi mereka Wah, harusnya yang kecilnya ya di sini. Iya benar, siapa yang kecil? Nggak ada di sini. Nggak ada. yang memang nggak minta budgetnya kan dia punya budgetnya sendiri Pak. Iya. Ya, kalau mereka mau berangkat sih diperbolehkan sebenarnya. Boleh. Kalau ada budgetnya gitu. Ya, mereka artinya untuk cost individunya dia buat sendiri. Iya, tapi banyak nih kayak Pak So bilang tadi kan additional delegate jadi Pak ya jatuhnya lebih berat kan ya. Ya. Terus sama itu Pak, kita tadi Pak bilang sewa lahan parkir gitu Pak. Jadi Ya. sebenarnya kalau masuk ke operating expenses, kalau ke operating cost nggak masalah kan Pak ya? Operating cost Pak diperjuangkan Pak. Oke. Jangan mau di operating cost. Soalnya saya parkir karyawan tuh kan terpisah lahannya Pak, dan itu sewa kebetulan itu Pak. Tapi kita lihat selama ini ya Pak ya, Masuk. di operation dan sebagainya Pak. Nah, misalnya kan gini, itu kan bayarnya kadang-kadang juga bukan tahunan Pak. Bulanan monthly Pak gitu. Wah, bulanan? Ya Pak. Wah, lebih parah itu. Jelas dimasukkan ke operasional Pak. Itu salahnya Pak. Kalau bulanan itu pasti lebih mahal jatuhnya. Kalau owner biasanya itu diinvestasikan Pak. Misalnya ngambil 10 tahun terus bayarnya itu setiap 2 tahun. Ya, sehingga dia kalau dimasuk ke operasional, kita ngitungnya gimana orang bayarnya per 2 tahun. Ketika dia dimasukkan bayaran bulanan, itu seolah bebannya operasional karena tiap bulan dan biayanya kan lebih mahal Pak. Ya, contoh nih, salah satu klien saya itu mohon maaf, tapi kan saya nggak sebut nama. Saya per bulannya 40 juta Pak. 1 tahun kan jadinya 480 juta. Tapi karena saya minta bayar di depan, diskonnya 2 bulan Pak. Dia cuma bayar 40 juta tapi bayarnya 3 bulan pertama. Bayar 200, bayar 100. Selanjutnya dia nggak bayar Pak. Nah, itu biaya tahunan. Biaya tahunan. Nah, sehingga kalau sewa lahannya bayar per bulan, Pak rugi Pak. Apalagi bayar di operasional. Nah, kita kan sebagai bisnis leader gini ya. Signifikan profit tadi kita itu diganggu dengan expenses. Beli sedikit pasti lebih mahal daripada beli lusin. Nah, bayar 10 tahun, kontrak 10 tahun, tapi term of payment-nya setiap 2 tahun Pak itu jauh lebih murah Pak. Ya, dan itu pun sebenarnya masuk ke investasi Pak. Ya, jangan di operating cost. Kenapa tidak ada operating cost? Karyawan Pak kan tetap masuk walaupun 0% Pak. Ya, harusnya kalau 0% kita tidak usah sewa loh. Ya kan? Kan nggak ada tamu. Gitu loh. Karyawan harusnya ya boleh lah di hotel parkir nggak ada tamu ya. Tapi tetap dibayar lah itu masalah. Sama lagi tadi Pak di GOP, daerah ada management fee. Exact nggak? Benar nggak kalau memang di bawah GOP dia statusnya Pak? Ya Pak.
Jadi gini, ada dua Pak, jelas saya juga menerapkan begitu sama kayak soalnya nggak mau 10% DOP, nggak mau. Dia mintanya itu, so bahwa saya kasih 3% dari revenue, 7% dari DOP. Artinya apa? Ada manajemen fee itu di atas DOP Pak. Tinggi. Dan saya untung banget loh itu. Iya. Dari revenue loh itu. Mau dia rugi, hotelnya saya tetap dapat 3%. Untung kan? Ada satu kali saya begini top. Ya, tujuannya apa? Ya karena saya harus terbang kan. Jadi saya harus punya basic fee untuk biaya saya sendiri, beli tiket segala macam. Jadi itu termasuk modal berjalan ya, cost ya. Nah, 7% itu adalah insentif. Banyak dapat jualan, saya banyak dapat. Nah itu challenge juga bagus, fair menurut saya. Kalau yang tadi saya bilang yang flat 40 juta per bulan, 1 tahun dapat diskon 12 jadi per adult, kasihan juga owner sebenarnya. Kayak pandemi kemarin, saya kan tetap dibayar sekian karena dibayarnya di depan masalahnya. Terus kena pandemi, orang duitnya udah habis, kan gitu. Kan udah dibayar di depan, gitu loh. Kasihan. Nah ini lebih menarik menurut saya. Jadi di atas manajemen fee itu di bawah GOP, karena biasanya ini yang dipakai Pak. Ya ini dah yang saya takutkan sama operator Pak. Operator, kalau saya kan konsultan, operator itu akan berdasarkan ini Pak. Kadang-kadang Pak, owner tuh kadang-kadang gini, Pak Owner, saya mau dulu teman saya kemarin nginep di sana, TV kita masih jatuh. Apa Pak? Itu operatornya bilang, kamarnya masih jernih, karena ketika beli TV, Yupi turun. Operator saya manajemen fee-nya kecil, ya. Kemudian akhirnya saya, ya udah pakai duit saya aja beli. Malu-malu kucing operatornya. Oh itu ya Pak ya. Nggak usah Pak, masih bagus Pak. Tapi ownernya malu, temannya nginep modelnya. TV lu masih jadul ya, biasa ya. Ya TV flat sih, tapi yang kayak di rumah saya yang masih tahun 2014, 2015, yang tidak smart TV itu misalnya kan, sama-sama flat sih, kan kadang-kadang. Apalagi yang lebih parah nih, TV konde, TV yang masih kotak box gitu ya. Nah di sanalah kadang-kadang kita harus hati-hati sama operator. Pak Kontra harus protect owner Pak Kontra. Ya. Protectnya gimana? Setiap tahun akses properti. Pak ini kemarin lantainya pecah sampai sekarang Pak belum diganti Pak, belum di-approve sama atau saya terbuat itu di pandang ini kita perbaikan lantai misalnya 2 meter baru sikat itu hebat nggak? Karena ketika nanti operatornya ini bosan atau sudah tidak nyaman sama owner dia keluar, itu owner nggak kuat cerita. Owner kuat cerita. Yang dimana sebenarnya waktu dioperasionalkan dia bisa perbaiki biaya sendiri, self financing sebenarnya waktu itu. Tapi karena dia dapat fee dari GOP, dia berusaha tidak mengeluarkan biaya-biaya yang nggak penting-penting banget supaya GOP-nya tinggi karena persentasenya tetap 7 soalnya. 7 kali ini besar, ya 7 kali ini kecil gitu loh. 7-nya tetap masalahnya. Tuh Pak. Pak, mungkin itu sejawabannya tadi yang Pak Soal bilang ya, kebanyakan mungkin yang apa yang saya lakukan itu ini Pak, perbaiki sendiri jadi ya Pak. Iya. Dari uangnya itu ya cuma tinggal owner acknowledge saja jadinya. Owner Pak ini saya perbaiki, ini sudah saya perbaiki, kemudian oke. Tapi kan di atas GOP kan? Ya, Oh iya. aman, itu aman. Ya. Sama kayak saya Pak, ke perbaikan itu owner langsung yang kita minta izinnya ke owner, nggak ke corporate. Oh ya kalau boleh. Saya bypass. Langsung ke owner. Jadi owner yang kadang-kadang dia kirim tukarnya, dia kirim Oh, ini iya. ya. Makanya saya harus itu ya. Tapi nanti pembayarannya dari operasional. Nah ini profilnya dari owner, dananya operasional, dananya operasional. dan dananya Operasional. operasional. Nanti dimasuk di ke apa? Engineering expense. Nah ini jarang saya temukan Pak, apalagi mau apa ya, brand nasional seperti ini Best Western. Biasanya owner tuh nggak boleh involve seperti itu. Biasanya semua keputusan dari corporate. Iya. Besok saya mau ganti jendela ini itu dari corporate Pak. Owner tiba-tiba beli piring banyak karena dapat diskon dari temennya, bawa ke hotel belum tentu mau diterima Pak sama si operator, karena operator punya supplier sendiri. Dia dapat profit di sana dari segi komisi, dari segi apa itu biasanya ya. Yang saya dengar ada hotel kan yang harus pakai tulisan Marilyn Monroe, Madonna, ngapain dibalik pakai tulisan begitu gitu loh. Dan kalaupun bikin banyak lah di sana yang jual di Andong dia, ini standar corporate kami gitu hotelnya. Karena dia dapat jualan. Tuh. Biasanya gitu ke apa? Amenities gitu kan dari corporate. Ya, Tapi kalau sofa di base western udah harus prinsip. oh, gitu. Tapi harus standarnya ini. Standarnya memang ada apa seperti di bathroom minimal itu ada
3 yang item yang pakai logo. Hmm. Gitu. Jadi ada tupak, sampo, sabun, toothbrush, udah cukup, itu udah standar basicnya. Gitu. Ya, ya. Malah sekarang disarankan kita untuk pakai dispenser untuk sabun sama sampo. Hmm. Ya, Gitu. Lebih hemat. Dispenser. Iya. Masuk kategori bintang berapa? Dia middle up. Gitu. Nah kalau di bintang 3 atau 4? 3, 4. Oh. Dispenser itu cenderungnya sebenarnya adalah untuk penghematan. Jujur aja. Ya. Tapi kalau customer review, jujur aja Pak, nggak bagus. Tapi sekarang Perlu lama itu bau dia pak. Apa? Perlu lama itu bau dia. Pak. Pertama tapi sekarang semua pakai dispenser. itu maksud saya. Dispenser air sih. Nah, Dispenser sabun. Gara-gara ini e-commerce yang masih kepikiran Sabun. yang colok ini. Dispenser plastik apa batu? nah, Nah, ini Pak pertanyaannya Pak. Karena di Ubud tuh resort pakai batu, kayu. Oh, dia pasti nempel kalau Pasti di nempel, awal, kan? nempel. Terus pasti masih nempel itu. tapi kan kita ngajuin ke owner lagi nyari ininya barangnya, jadi dia yang nyari. Tapi dia kemarin ke Singapura dia lihat ada beberapa hotel juga yang pakai. Kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau tujuannya adalah liquid, mendingan pakai tube personal ya daripada pakai dispenser. Kayak Karena pakai tube, pakai kayak pasta gigi gitu loh, tapi Oh, dia oke. sabun dalamnya. Oke. Itu lebih personal gitu. Tapi pasta ini kayak pasta itu. Iya. Kenapa? kayak pasta itu dia set dipencet. Sebenarnya botol sih kan bentuknya macam-macam gitu. Pak. Botol itu yang Jadi pada saat kita insert itu di kantor kejadiannya. Kalau dispenser Pak, staff kita tuh kadang bawa botol aqua Jerigen. botol aqua dipakai gitu loh. Atau jerigen kan terlalu besar. Biasanya dia bawa botol yang portable. Kenapa? Kalau misalkan sekali pakai single use itu kan ada Ya. isu environment Iya. friendly. Ya. Itu gimana menurut Pak? Nah itu kan tadi kan saya bilang personal ya, Ya. lebih personal lain daripada dispenser karena bau, kemudian cara bawa juga begitu ya. Ya kita justru mempromosikan kemasan yang kita pakai ini adalah degradable plastiknya. Justru itu lebih dihormati. Pertama personalize. Jadi memang disediakan sabun ini untuk saya, bukan untuk sabun bersama gitu loh. Pertama itu. Yang kedua, kita harus cerdas dengan environment sustainability itu sendiri. Gunakan produk yang memang degradable plastiknya bagus. Kan ada tuh kode-kodenya biasanya. Ya. Itu. Karena kalau yang dispenser itu mau dia canggih, mau mereknya keren, ya kesannya kayak kemah ya, satu untuk bersama gitu ya. Ada sih sebenarnya bagus pak ya. Tapi saya baru pakai di sensasi ya itu pak ya. Ya, sensasi ya. Yang baru ada pakai di Bali kan mau fanfic sama Pak Ma. Ya. Terus ada dia udah ditakar Pak, satu botol kecil-kecil itu tuh untuk bacel, terus bafum, udah tahu. Jadi udah tahu untuk sekali pakai itu sekian. Jadi refill botol itu plastik recycle ya Pak. Recycle. Iya. Tapi recycle itu kendalanya kadang-kadang kalau dia stiker, anak-anak kita itu lupa sedikit stikernya nggak diperbaiki loh. Kalau menggunakan refill ya, Iya. itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia langsung digrafir begini, kadang-kadang ada scratch tuh anak kita tuh Iya. nggak peduli juga. Kan ada scratch kadang-kadang karena jatuh, kayak gitu Iya, ya, betul. kemudian nempel di tembok, scratch gitu. Itu kadang-kadang anak kita nggak peduli. Coba tanya pricey banget sih. yang saya jalankan dari awal sekali, Gesebra pasti pernah lihat, kita menggunakan botol yang kita beli sendiri atau buat sendiri. Dispensernya sebenarnya sama kok, pakai pump ya, tapi di luarnya kayu gitu. Sebenarnya dia dispenser seperti yang tempel itu, tapi lebih orang berpikir sengaja dia dibuat, saya dibuat untuk saya, padahal itu refill Pak. Itu yang kita lakukan Pak, biar murah, refill. Jadi botolnya ini di cover lagi. Banyak sekarang hotel bikin bisnis begitu. Ellen saya lihat housekeepernya bekas Kuto itu sampah. Karena balik lagi juga ke expert sebenarnya kalau di kuliah itu kan sudah habis penjualan. Oh iya. Itu kan habis penjualan. Ya, Significant profit. Iya. ya. Tapi Soalnya udah habis semua. tapi untungnya orang saya itu dia yang cari barang Pak. Bukan kita yang sudah selesai. Yang penting senang kerja Pak ya. Senang kerja ya. Udah dia banyak Itu juga sudah kerja yang 3K juga, estetikanya biar ada ya. Iya. Kayak kita mau punya apa gitu. Nanti kita coba ngajuin Pak request gitu kan, sama fotonya sama harganya. Nanti dia yang cari. Sama pelatannya juga gitu Pak. Oke.
coba kita bahas gitu ya. Banyak juga yang menghadapi bahwa owner yang memutuskan tempat membeli dan harga itu dianggap tidak bagus oleh manajemen. Owner ini kemarin suka beli yang begini, kadang-kadang begitu ya. Tadi yang disampaikan itu asalkan speknya sesuai dengan harapan, itu enak banget kerja itu sebagai IM. Kita nggak dicurigai, dan owner terlibat di sana gitu. Nah sehingga di purchase standar kita, ini juga ternyata soal satu mungkin Pak Samo sudah disampaikan ya kemarin di bagian beliau. Di standar purchase kita itu selain mendapatkan right quality, right product, harus juga right price, right suppliers, and right delivery. 5 standarnya. Entah owner punya supplier sendiri. Right supplier itu kalau punyanya owner itu berapa? Misalnya, jangan sampai kita beli sabun di beliau, kita kena BPOM nanti hotelnya. Kan dulu saya kena loh di Ubud itu. Kena kasus itu. Ya banyak hotel di Ubud kena karena kita suka yang custom tadi itu. Ya, apalagi sabun yang menggunakan merek hotel tidak menyebutkan produksi siapa. Oh itu kena lupa pidana, lupa penipuan, Pak. Kita maunya biar personal gitu ya. Maka suppliernya harus benar. Satu, punya badan hukum, punya NPWP gitu kan. Kemudian juga orangnya juga komunikasinya bagus gitu. Jadi ada 5 kriteria ketika kita untuk pengadaan barang itu: right product, right price, right quality, right supplier, and right time delivery. Jangan sampai Turki untuk malam Christmas datangnya di tanggal 2 Januari gitu misalnya. Menunya sudah di launching gitu. Udah lewat. Ya, maaf Pak, waktu itu tertinggal PO-nya di bawah, nggak kebaca oleh staf saya gitu contohnya. Artinya pengirimannya juga lupa. Itu tanyaannya Turki menyiapkan ke maksudnya. Ayam dikerasin kali nggak? Ya, ayam dikerasin mungkin. Berapa jual biar party bisa? 300, 425. 425. Entertainmentnya apa? Ada band. 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 Apa inclusionnya? A la carte atau buffet? Set menu. Berapa kos? 4. Sampai kandang itu? Ya kadang 900. Semua Ada nggak yang compulsory? saya compulsory Pak. Oh ya? Compulsory jalan. Ini apa namanya? Kita Tapi dari yang sudah booking, ada yang menolak compulsory dan ada terima bookingnya. beberapa agent ada yang tolak, tapi kita terima booking. Oh, Ya. offline ya? Offline-nya ya Ya dia nggak mau. nggak mau dia. Iya. Saya juga kasih waktu. Dulu tuh enak sekali jualan Idul Fitri compulsory, Chinese New Year compulsory. Sekarang minta di web Pak. Oh iya, gue. Iya. Saya malah compulsory confident saya Pak. Ah. Karena udah yang untuk apa New Year namanya kan misalnya saya jual tinggi tuh Pak. Ya. Misalnya jual tinggi yang compulsory kita jual 950. Kalau yang ke gini 1,2 per plus. Mahal ya. Itu di Indonesia 950. Per plus. Isi kamar nggak kan? Compulsory. Mahal itu. Belum beli yang Tapi salah. Laku sih. Masih laku. Asal aku nggak apa-apa. yang Christmas tapi kita jual 575. Kalau yang Saya Sudah berapa persen on hand booking? kalau yang compulsory kita udah pegang 6 packs Pak. Oh. Kalau yang publiknya itu udah pegang 8. Kita ada inquiry waktu itu Kamusel itu nggak mau dia, malah mau cepat tanggal Biasa. 31. Yo. Saya malah terus Kita itu sekarang check out boleh dengan satu check in boleh. ya Itu Nggak boleh check out. pasangnya lo es bro. Tapi kan ini karena apa namanya? Karena dari dulu history. Sebentar dulu. Ini kayaknya ngobrol kalau begini kayaknya enaknya di luar sampai luar. Oh iya. Gimana? Ada pertanyaan kah? Yang bisa saya closing langsung. Belum di situ. Ada tambahan lagi? Kalau soal udah semua. Paling sharing. Materi sudah. Sharing aja mendingan. Oke. Makasih. Kita lanjut berdua.